Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah setia mendukung dan menonton cerita-cerita kami. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang tenang. Jangan lupa like dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah baru dan penuh makna setiap harinya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Ruang tamu rumah keluarga besar Elang sore itu terasa lebih mirip sebuah arena eksekusi daripada tempat berkumpulnya kerabat. Udara di dalam ruangan luas bergaya klasik itu terasa tebal dan menyesakan, seolah oksigen sengaja disedot keluar untuk mencekikku perlahan. Bukan karena sirkulasi udara yang buruk atau pendingin ruangan yang mati, melainkan karena puluhan pasang mata yang kini tertuju padaku. Tatapan mereka seragam, menelanjangi, merendahkan, dan menghakimi seolah aku adalah tumpukan sampah tak berguna yang sebentar lagi akan dibuang ke tempat penampungan akhir. Sofa besar berwarna coklat tua di tengah ruangan dipenuhi oleh mereka. Paman, bibi, sepupu-sepupu jauh yang bahkan namanya saja tak pernah benar-benar kuingat, hari ini datang dengan formasi lengkap. Mereka duduk dengan postur tegak, beberapa berbisik sambil sesekali melirikku. Seolah mereka semua adalah penonton VIP yang sedang menunggu tirai teater dibuka untuk menyaksikan sebuah pertunjukan tragis. Aku duduk di sebuah kursi tunggal yang terletak di dekat ujung meja, sengaja ditempatkan sedikit terpisah dari kerumunan mereka. Gaun sederhana berwarna krem yang kukenakan sore itu, entah mengapa terasa makin kusam dan lusuh di bawah terang benderangnya sorotan lampu kristal raksasa di atas kami. Di dinding ruang tamu ini, foto-foto besar keluarga Elang tergantung dengan sangat rapi dan membanggakan. Ada foto Elang kecil memegang piala, foto Elang saat wisuda sarjana, hingga potret Elang dan kedua orang tuanya yang tersenyum begitu lebar di depan pilar rumah ini. Tidak ada satupun fotoku di sana. Sepanjang aku menjadi menantu di rumah ini, eksistensiku tak pernah benar-benar diakui untuk sekadar menghiasi satu bingkai kecil pun. Di sofa tengah, tepat di bawah sorotan lampu paling terang, Dewi Ayu, ibu mertuaku, duduk tegak dengan keangkuhan yang paripurna layaknya seorang ratu yang sedang bertahta. Kebaya hijau tuanya yang terbuat dari bahan sutra berkilat sini setiap kali ia bergerak sedikit saja. Rambutnya disanggul sangat rapi tanpa ada sehelai pun yang berani berantakan. Bibirnya memang menyunggingkan senyum tipis, tetapi sepasang matanya menatapku dengan ketajaman pisau belati. Ia mengawasiku lekat-lekat layaknya seorang algojo yang menatap maling yang tertangkap basah di wilayah kekuasaannya. Di sebelahnya, ayah mertuaku hanya duduk diam membisu. Diamnya bukan diam yang netral, melainkan diam yang mengamini segala kekejaman istrinya. Beberapa kali aku sempat menangkap kilat tatapan kasihan dari matanya, namun secepat kilat pula ia menyembunyikannya dan menunduk. Ia tak pernah, dan tak akan pernah, memiliki suara untuk membelaku. Sudah semua hadir? Suara Dewi Ayu tiba-tiba memecah keheningan yang sejak tadi merayap di ruangan. Nada suaranya terdengar begitu dingin, datar, dan meremehkan. Seolah ia hanya sedang memastikan kelengkapan peserta rapat untuk membahas sesuatu yang sangat sepele. "Sudah, Bu," sahut salah satu bibi Elang dari sudut sofa dengan nada yang dibuat-buat antusias. "Tinggal nunggu Elang ngomong saja. Dari tadi saya sudah nggak sabar loh, mau cepat-cepat selesai urusan ini." Beberapa tawa kecil yang menyebalkan langsung berdengung menyusul ucapan bibi tersebut. Aku perlahan menarik napas panjang, membiarkan udara dingin mengisi paru-paruku yang terasa sesak. Telapak tanganku di atas pangkuan terasa dingin bagai es dan mulai berkeringat basah. Tetapi sekuat tenaga aku mempertahankan raut wajahku agar tetap datar dan tak terbaca. Di dalam relung dadaku, ada sebuah suara yang terus berbisik memberikan komando. "Ini saatnya. Ini momen yang sudah kau siapkan berbulan-bulan. Jessica, jangan goyah. Jangan berikan mereka kepuasan melihat air matamu." Tak lama kemudian, suara ketukan pantofel beradu dengan lantai marmer terdengar menggema dari arah tangga melingkar di sudut ruangan. Elang melangkah turun dengan perlahan. Ia mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang disetrika licin dan celana kain hitam legam. Penampilannya sangat rapi, wangi, dan mempesona.
Seandainya aku adalah perempuan naif yang tak pernah mengetahui borok dan kebusukan di balik wajah tampan itu, aku mungkin masih akan menganggapnya sebagai sosok suami teladan yang tak pernah tersentuh oleh noda kehidupan. Wajahnya bersih, rahangnya tegas, dan rambutnya tersisir ke belakang dengan rapi. Namun, pesona fisik itu kini hanya memicu rasa muak yang menggulung di perutku. Langkah kaki Elang berhenti tepat di tengah ruangan, berjarak beberapa meter dari tempatku duduk. Alih-alih menatapku, matanya justru menyapu seluruh anggota keluarga yang hadir, sebelum akhirnya berlabuh pada wajah ibunya. Sejenak, ibu dan anak itu saling bertukar pandang dalam diam. Ada sebuah sinyal rahasia yang tak lagi asing bagiku melintas di antara mereka. Sebuah tatapan konfirmasi, seolah mereka adalah satu tim penipu yang sedang bersiap mengeksekusi langkah terakhir dari permainan catur yang sudah lama mereka atur kemenangannya. Ayo, Lang, cepat selesaikan. Dari tadi semua orang sudah menunggu. Titah Dewi Ayu dengan nada suara yang sengaja dibuat-buat tegas dan berwibawa. Ia melipat tangannya di dada. Jangan berlarut-larut. Kasihan Jessica. Dia butuh kejelasan hari ini juga. Kejelasan. Sebuah tawa getir hampir saja menyembur dari tenggorokanku mendengar kata manipulatif itu. Jika saja Dewi Ayu dan seluruh kerabatnya yang serakah ini tahu sejelas apa aku telah melihat niat busuk mereka sejak berbulan-bulan yang lalu, mungkin mereka tidak akan bisa duduk searogan ini di depanku. Elang mengangguk pelan menuruti perintah ibunya. Ia berjalan mendekat ke arahku, meraih sandaran sebuah kursi kayu kosong yang berada di sebelahku. Aku sempat berpikir ia akan duduk. Namun ternyata ia justru mendorong kursi itu menjauh hingga menimbulkan suara decitan yang kasar di lantai marmer. Ia sengaja menciptakan jarak fisik dan barikade yang jelas antara kami. Setelah itu, ia berdiri tegak, membusungkan dadanya menghadap keluarganya sejenak, lalu perlahan menoleh menatapku. Tatapan mata Elang begitu dingin dan kosong. Itu sama sekali bukan tatapan hangat milik seorang pria yang dulu di altar pernikahan pernah bersumpah dengan suara bergetar akan menjagaku sampai napas terakhirnya. Itu juga bukan tatapan teduh milik seorang suami yang dulu memelukku erat saat aku menangis ketakutan di rumah sakit. Tatapan yang tertuju padaku saat ini murni adalah tatapan seorang direktur yang sedang memecat karyawan tak berguna, atau tatapan seorang negosiator yang hendak menyelesaikan transaksi bisnis yang menjemukan. Jessica Aurel, panggil Elang. Suaranya terdengar sangat datar, tanpa ada sedikit pun intonasi keraguan atau getaran empati. Di depan seluruh keluarga besar saya yang hadir di rumah ini, pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah keputusan final. Bahwa mulai detik ini, saya menjatuhkan talak 3 kepada kamu. Ruangan besar itu mendadak terasa anjlok, suhunya menjadi jauh lebih dingin. Atau mungkin hanya darah di tubuhku yang bereaksi dan membeku sejenak. Suara tarikan napas tertahan dari beberapa orang terdengar begitu jelas menyayat keheningan. Sepupu-sepupu Elang yang duduk berlesehan di karpet saling sikut dan melirik satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan sudah tidak mampu lagi menyembunyikan senyum sumringah di bibir. Di singgasananya, Dewi Ayu menunduk sedikit untuk menyembunyikan senyum puas yang merekah lebar di wajahnya. Seolah ia baru saja menyaksikan episode terakhir dari sebuah sinetron panjang yang sangat ia nikmati kehancuran tokoh utamanya. Aku tetap diam, menatap mata Elang tanpa berkedip sedetik pun. Kalimat talak 3 itu sebenarnya sudah ribuan kali kubayangkan akan meluncur dari bibirnya. Aku sudah membacanya berulang kali dalam bentuk draft skenario di kepalaku sendiri. Aku bahkan sudah melatih ekspresi wajah dan menyiapkan jawaban yang paling mematikan. Namun, harus kuakui, ketika kalimat keramat itu benar-benar dilesatkan dari mulut pria yang dulu amat kucintai, tetap saja ada serpihan kecil di dasar hatiku yang bergetar nyeri. Talak 3. Sebuah peluru mematikan yang diucapkan dalam satu tarikan napas, sengaja dipilih untuk memutus secara absolut seluruh sejarah panjang kami. Seolah semua janji suci, semua tawa bahagia di awal pernikahan, dan semua pengorbanan yang kulakukan untuk keluarganya tidak pernah eksis di dunia ini. Alhamdulillah. Sayup-sayup terdengar bisikan syukur dari bibi Elang di sudut kanan ruangan. Bisikan yang cukup keras untuk sengaja diperdengarkan ke telingaku. Akhirnya selesai juga ya, Mbak Ayu. Dari dulu juga firasat saya sudah nggak sreg dia ini jadi menantu di sini.
Dewi Ayu menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke sofa dengan gaya seorang pemenang yang baru saja menerima piala. Saya juga sangat lega, Mas, katanya menoleh pada suaminya yang hanya diam menunduk. Daripada rumah tangga ini diteruskan hanya membebani Elang. Toh selama ini anak kita Elang yang banting tulang kerja keras dari nol, yang cari uang siang malam, yang memikirkan masa depan keluarga. Wajar kalau dia mencari kebahagiaan sejati. Aku perlahan menurunkan pandanganku ke arah jari-jariku yang saling bertaut kuat di atas lutut, lalu mengangkatnya kembali. Jika aku membiarkan telingaku menelan mentah-mentah narasi memuakkan yang mereka karang tentang Elang si pekerja keras, dan Jesse kasih beban, aku pasti akan meledak dalam amarah dan hancur berantakan di depan mereka. Dan menangis di depan orang-orang berhati busuk ini jelas bukanlah bagian dari rencanaku hari ini. Saat mataku menelusuri ruangan, pandanganku tanpa sengaja menangkap sebuah pergerakan di sudut ruangan, tepat di dekat pintu kaca yang mengarah ke taman teras samping. Di sana, bersembunyi di balik tirai bludru tebal, berdirilah sosok yang sejak tadi kutunggu kemunculannya. Selsa, perempuan murah, benalu yang notabene adalah mantan pacar SMA Elang sekaligus selingkuhannya saat ini. Ia berdiri dengan postur setengah bersembunyi, namun wajahnya sengaja ia perlihatkan agar aku bisa melihatnya dengan jelas. Bibir Salsa melengkung membentuk senyuman mengejek yang merendahkan, sementara matanya berbinar-binar memancarkan kepuasan yang tak terkira. Ia menatapku seolah talak 3 yang baru saja dilontarkan Elang bukanlah sebuah tragedi hancurnya sebuah keluarga, melainkan sebuah hadiah pernikahan yang mewah khusus dipersembahkan untuknya. Aku menatap mata Salsa lurus-lurus, mengunci pandangannya selama beberapa detik. Perempuan itu tampak sedikit terkejut. Tidak menyangka bahwa di tengah gempuran tekanan mental seperti ini aku masih memiliki ketajaman mata untuk menangkap keberadaannya. Wajah Salsa sempat menegang sesaat, tubuhnya sedikit mundur ke balik tirai. Namun karena merasa posisinya di atas angin, senyum tipis yang menantang itu kembali terbit di wajahnya. Jess, suara bariton Elang menarik kembali fokusku ke tengah ruangan. Kamu dengarkan? Apa yang barusan saya ucapkan? Aku memutar leherku dengan anggun, mengangkat sebelah alisku pelan menatap wajah pria itu. Dengar? Jawabku dengan intonasi yang sangat tenang dan teramat singkat. Jadi, mulai hari ini, detik ini juga, kita berdua sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi baik secara agama maupun negara, lanjut Elang. Nada suaranya memang diatur sedemikian rupa agar terdengar tenang dan bijaksana. Namun telingaku yang sudah terbiasa hidup bersamanya bisa menangkap dengan jelas adanya ketergesaan yang disembunyikan. Ia berbicara seperti seorang aktor payah yang ingin cepat-cepat menyelesaikan dialog dari sebuah adegan yang membosankan agar bisa segera pergi ke belakang panggung dan bersenang-senang. Selama beberapa belas detik ke depan, keheningan absolut kembali menguasai ruang tamu. Tidak ada yang berani bersuara. Normalnya, dalam hukum sinetron yang ada di kepala Dewi Ayu, di titik inilah seorang perempuan yang baru saja dibuang oleh suami tampannya akan mulai terisak. Normalnya, akan ada suara tangisan yang pecah, air mata yang membanjiri pipi, tubuh yang meluruh ke lantai, dan rentetan pertanyaan putus asa bernada histeris. Kenapa, Mas? Apa salahku? Kok kamu tega buang aku? Aku menundukkan kepalaku sedikit, membiarkan rambutku menutupi sebagian wajahku. Dari sudut mataku yang awas, kulihat Dewi Ayu sudah memajukan posisi duduknya, bersiap dengan ekspresi iba palsu terbaiknya. Mulutnya bahkan sudah sedikit terbuka, mungkin sudah merangkai kalimat munafik seperti, "Sabarlah, nak, jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur Tuhan. Relakan saja anak saya." Ia dan seluruh keluarga ini pasti sedang asyik membayangkan aku akan runtuh, memeluk lutut Elang, mengemis-ngemis harga diriku agar keputusan itu dipikirkan ulang. Sayangnya, mereka semua telah salah besar memilih lawan main dan salah total dalam membaca naskah kehidupan nyata ini. Pelan-pelan, aku mengangkat wajahku kembali tegak. Kutatap satu persatu mata yang mengelilingiku, memastikan mereka semua melihat raut wajahku. Lalu, tanpa meminta permisi pada siapapun, tanpa memberikan narasi pembelaan diri yang menyedihkan, tanpa satu tetes pun air mata, aku tertawa. Bukan tawa yang meledak-ledak layaknya orang gila.
Bukan pula tawa histeris melengking yang keluar dari rongga dada yang terluka. Itu hanyalah sebuah tawa kecil, berdurasi singkat, bersuara rendah, namun memiliki gema yang cukup mengiris untuk terdengar sangat jernih di seluruh penjuru ruangan yang senyap itu. Tawa itu lahir dari pusaran emosi yang kompleks di dalam diriku. Campuran antara rasa getir yang sudah mengendap, kelegaan luar biasa karena akhirnya bisul bernanah ini pecah, dan setitik rasa puas yang gelap karena aku tahu persis badai apa yang akan menghantam mereka esok hari. Semua orang di ruangan itu sontak mematung. Tawa dari bibir sepupu-sepupu Elang lenyap seketika. Dewi Ayu melebarkan matanya, menatapku seolah aku tiba-tiba berubah wujud menjadi monster yang menakutkan atau orang yang baru saja kehilangan akal sehatnya. Apa yang sedang kamu tertawakan, Jessica? Suara Dewi Ayu melengking tinggi, memecah kecanggungan dengan nada kaget yang bercampur ketersinggungan luar biasa. Wajah arogannya kini memerah karena merasa otoritas dan panggung sandiwaranya dilecehkan. Kamu ini tidak sadar sedang ada di mana? Ini bukan main-main. Ini urusan rumah tangga, urusan agama yang sakral. Aku menoleh menatap manik mata ibu mertuaku itu, masih menyisakan sisa senyuman tipis di sudut bibirku. Senyum yang sama sekali tidak mencapai mata. Saya sangat sadar, Bu. Jawabku dengan volume suara yang pelan namun penuh dengan penekanan di setiap suku katanya. Justru karena saya sangat sadar dengan apa yang sedang terjadi di ruangan ini, makanya saya tertawa. Kurang ajar kamu ya. Salah satu bibi elang yang sedari tadi paling vokal berseru sambil menunjuk wajahku. Ditalak suaminya bukannya nangis merenungi nasib, malah berani ketawa-ketawa meremehkan. Memang dasar perempuan dari awal sudah tidak punya sopan santun pada keluarga suami. Elang mengerutkan keningnya dalam-dalam, rahangnya mengeras menahan amarah yang mulai terpancing oleh sikapku yang di luar kendalinya. Jess, tegurnya dengan suara bariton yang kini terdengar jelas penuh kejengkelan. Tolong jangan bikin masalah dan drama yang tidak perlu di akhir hubungan kita begini. Saya sudah bulat membuat keputusan. Kamu tinggal menerimanya dengan lapang dada. Tolong jangan memancing keributan dan bikin saya kelihatan sebagai pihak yang jahat di depan keluarga besar saya. Kau sudah jahat jauh sebelum hari ini, Elang, batinku berteriak sinis. Aku menatap lurus ke dalam mata pria bajingan itu. Seluruh memori buruk seolah berebut memutar rekamannya di depan mataku. Hari pertama kami pindah ke rumah neraka ini ketika aku masih begitu naif percaya bahwa menjadi istri yang baik berarti harus terus mengalah dan belajar menekan ego demi penyesuaian diri. Malam-malam kelam di mana aku menangis tanpa suara menggigit bantal karena ucapan ibunya yang merobek-robek harga diri keluargaku. Dan tentu saja, saat paling menghancurkan ketika aku menemukan fakta menjijikan bahwa di belakang punggungku, di atas ranjang yang kubersihkan, Elang masih rutin berhubungan badan dengan Salsa. Sementara mereka sekeluarga dengan kejam menganggap keberadaanku di rumah ini hanyalah sebagai jalur legal nan bodoh untuk mengakses harta kekayaan mendiang ayahku. Aku sama sekali tidak berniat membuat kamu kelihatan jahat di depan mereka. Lang, kataku dengan intonasi yang lembut, sengaja memilah kata-kata dengan presisi layaknya seorang penembak jitu. Karena kalau kamu sampai kelihatan jahat di mata orang lain, ya mungkin memang pada dasarnya karakter aslimu memang begitu. Beberapa anggota keluarga terperanjat hebat mendengar kalimat balasanku. Suara bisik-bisik riuh langsung berdengung memenuhi udara. Dewi Ayu mengepalkan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, napasnya memburu, dan wajahnya memerah padam seperti kepiting rebus. Kamu ini benar-benar perempuan keterlaluan, Jessica, seru ibu mertuaku dengan urat leher yang menegang. Sudah untung anak saya Elang masih mau bertanggung jawab menyelesaikannya secara kekeluargaan dan baik-baik. Kamu malah berani ngomong seenaknya menghina anak saya. Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Aku hampir saja membuka mulut untuk melontarkan jawaban jujur. Saya adalah perempuan yang selama ini kalian bodohi dan kalian anggap dompet berjalan. Tapi aku segera menelan kembali kata-kata itu. Kutahan lidahku. Belum saatnya aku membuka kartu asku. Menyerang mereka sekarang hanya akan memuaskan emosi sesaat dan merusak rencana besarku. Aku kembali menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadaku, lalu menghembuskannya perlahan. Di sudut hatiku terdalam,
Tak bisa kumungkiri bahwa rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih bersemayam. Sisa-sisa bagian diriku yang dulu tulus mencintai Elang masih merintih pelan, mempertanyakan nasib malang yang membawaku pada titik serendah ini. Namun, jauh di atas rintihan keputusasaan itu, ada satu ingatan yang terus menyala bak api penyulut dendam. Ingatan tentang percakapan rahasia di balik pintu kamar kerja Dewi Ayu beberapa bulan lalu, yang mengubah cara pandangku terhadap dunia. Tenang saja, Lang. Suara Dewi Ayu saat itu menggema lagi di kepalaku. Yang penting sekarang kamu bujuk dia terus sampai kamu dapat akses penuh ke aset-aset ayahnya. Setelah semua surat-surat beres dan uangnya masuk, kalian cerai juga tidak apa-apa. Perempuan naif seperti Jessica itu banyak di luar sana. Asal dia sudah tanda tangan transfer, sisanya gampang kita urus. Aku juga sebenarnya sudah nggak betah, Bu, sahut Lang waktu itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dari awal aku sudah bilang, hatiku itu cuma buat salsa. Nikah sama Jessica ini kan cuma pengorbanan sesaat, murni karena kesempatan. Lagian latar belakang keluarganya golongan menengah ke atas, bodoh sekali kalau kita nggak pakai akses itu buat nutup utang-utang perusahaan. Saat itu, berbulan-bulan yang lalu, aku hanya bisa berdiri mematung di luar pintu, memegang nampan teh yang bergetar hebat. Aku tidak mendobrak pintu itu. Aku tidak menangis menjerit. Aku berbalik dalam diam, meletakkan teh itu di dapur, dan pada malam terkutuk itulah aku membuat sebuah sumpah suci di dalam diriku sendiri. Jika keluarga iblis ini menganggapku sebagai perempuan bodoh yang bisa diperahartanya, maka aku akan membuktikan kepada mereka bahwa kebodohan yang selama ini mereka nikmati hanyalah topeng sementaraku untuk menggali kuburan mereka sendiri. Jess, suara tegas Elang kembali menyentakku keras kembali ke realitas ruang tamu sore ini. Suasana kini tidak hanya terasa dingin oleh kebencian, namun juga tegang luar biasa. Apakah kamu keberatan dengan keputusan talak saya ini? Kalau kamu sudah puas bersandiwara, kita bisa langsung bicarakan hal yang lebih esensial. Soal harta gonogini, pembagian aset, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Toh, di depan keluarga besar ini, kamu sendiri dulu pernah berjanji akan selalu membantu urusan finansial saya dan Mama, kan? Telingaku menangkap dengan jelas ada penekanan nada yang penuh antisipasi dan kelicikan saat Elang mengucapkan kata, harta. Aku menahan sekuat tenaga otot-otot wajahku agar tidak membentuk senyuman meremehkan yang bisa merusak segalanya. Ah, tentang harta ya. Aku mengulang kata itu pelan di dalam pikiranku. Iya, Lang. Saya tentu ingat dengan sangat baik janji saya itu. Jawabku dengan nada merendah yang sengaja kubuat sedikit tunduk. Mendengar jawabanku yang kooperatif, Dewi Ayu yang tadinya tampak ingin menerkamku kini langsung mengendurkan bahunya. Matanya seketika berbinar tamak. Ia menyela percakapan dengan nada kemenangan yang tak disembunyikan. Nah, itu baru namanya menantu yang tahu diri dan mengerti hukum karma. Katanya sinis namun puas. Kamu jangan pernah lupa, Jessica. Selama ini siapa yang fasilitas hidupnya kamu nikmati? Rumah mewah di sini, mobil yang kamu pakai, perlindungan nama besar keluarga kami, semuanya. Sekarang karena status kalian sudah selesai, ya sudah, kita selesaikan juga pembagiannya dengan adil. Yang hak kami, harus kembali ke kami. Aku menatap lekat wajah serakah ibu mertuaku itu. Di balik pidatonya yang berlindung di balik kata, adil. Aku tahu persis bahwa malam ini mereka semua sedang merasa terbang tinggi di atas angin. Mereka sangat yakin bahwa jerat yang mereka pasang berhasil menjeratku, dan mereka akan segera mendapatkan harta berlimpah yang sudah lama mereka ilusionalkan. Mereka amat yakin bahwa hari ini adalah hari kehancuran mentalku. Namun ajaibnya, yang kini merayap di dalam pembuluh darahku justru sesuatu yang sangat berbeda. Bukan lagi rasa benci membara yang ingin meledak-ledak merobek mulut mereka. Bukan pula keinginan kekanak-kanakan untuk berteriak membeberkan perselingkuhan Elang dan Salsa. Yang kurasakan saat ini adalah sebuah ketenangan absolut yang asing bagiku, bercampur dengan sedikit rasa kasihan yang tulus. Orang-orang di ruangan ini benar-benar buta huruf terhadap kenyataan. Mereka sama sekali tidak tahu iblis macam apa yang sedang mereka bangunkan dari tidurnya. Aku berdiri dengan sangat perlahan dari kursiku.
Seketika, puluhan pasang mata itu bergerak sinkron mengikutiku, mewaspadai apa yang akan kulakukan selanjutnya. Baiklah, kataku memecah keheningan dengan suara yang jernih dan lantang. Kalau begitu, di depan kalian semua, saya terima talak 3 ini dengan penuh kesadaran. Dan Bapak, Ibu, elang kalian tidak perlu khawatir. Saya sama sekali tidak akan menarik ucapan saya soal harta. Semua yang kalian minta, pembagian yang kalian anggap hak kalian itu, akan saya penuhi secepatnya di depan pengacara. Sejenak, ruang tamu itu seolah menghela napas serentak. Beban ketegangan yang tadi menggantung di udara menguap begitu saja digantikan oleh euforia keserakahan. Beberapa anggota keluarga tergesa-gesa menyembunyikan senyum lega mereka. Bibi di sudut ruangan berbisik pelan, "Syukur alhamdulillah, setidaknya dia gampang diatur soal uang." Dewi Ayu menghela napas panjang dengan dada membusung bangga, sementara Elang terlihat sangat rileks, mengendurkan postur tegang pada bahunya. Mereka benar-benar berpikir bahwa aku telah mengibarkan bendera putih. Mereka berpikir mereka telah keluar sebagai pemenang tunggal. Aku mengambil tas kecilku dari meja, membenarkan letak tali gaunku, lalu melangkah 1 langkah ke depan, mendekat ke arah sofa tempat Dewi Ayu dan Elang berada. Tapi sebelum saya pergi dan semua urusan kertas diselesaikan, kataku menahan langkahku. Suaraku masih terjaga ketenangannya. "Boleh saya sampaikan satu hal terakhir untuk kalian berdua?" Dewi Ayu langsung melipat kedua lengannya di dada dengan angkuh. "Apalagi yang mau dibahas? Mau minta uang saku? Ngomong saja." Tantangnya ketus merasa posisinya sudah tak tersentuh. Aku mengabaikan provokasinya. Aku memutar tubuhku, sengaja mengedarkan pandanganku dengan lambat ke seluruh penjuru ruangan. Menatap wajah paman, bibi, sepupu, hingga pandanganku berhenti tepat di sudut ruangan tempat Salsa masih berdiri. Perempuan itu tampak sedikit bingung dengan perubahan atmosfer, namun tetap setia menyimak dengan mata bulatnya. Aku mencatat lekat-lekat setiap wajah di ruangan ini, wajah orang-orang yang selama ini hanya menganggapku tak lebih dari sekadar ATM berjalan menuju kenyamanan hidup mereka. Kalian semua di ruangan ini mungkin melihat saya hari ini sebagai perempuan buangan yang menyedihkan. Aku memulai pidato penutupku. Kalian melihat saya sebagai perempuan malang yang ditalak 3. Perempuan yang akan segera ditendang keluar rumah dan tak punya apa-apa lagi tanpa nama besar keluarga ini. Silakan. Itu 100% hak kalian untuk berpikir dan menertawakan saya seperti itu. Tidak ada satupun yang berani menyela ucapanku. Atmosfer ruangan yang tadinya lega kini pelan-pelan kembali disusupi kegelisahan yang tak berwujud. Tapi di dalam hati saya, aku mengangkat daguku sedikit lebih tinggi, memancarkan aura putri seorang pengusaha yang selama ini kusembunyikan di balik celemek lusuh di dapur mereka. Talak 3 ini bukanlah sebuah akhir dari kehancuran saya. Surat cerai itu hanyalah sebuah tiket. Tiket apaan lagi sih maksudnya anak ini? Dengus salah satu sepupu laki-laki Elang dengan nada tak sabar, namun aku sama sekali tak mempedulikannya. Pandanganku kembali menukik tajam, mengunci tepat di manik mata Elang yang kini mulai menunjukkan kerutan kebingungan. "Kamu sangat yakinkan, Lang, bahwa yang jatuh hancur berkeping-keping hari ini cuma aku?" Tanyaku dengan nada lembut yang mematikan, seperti beludru yang membungkus racun arsenik. Elang mengerutkan keningnya, postur tubuhnya tanpa sadar kembali menegang. "Apa maksud pertanyaan kamu, Jess?" Tanyanya mulai terpancing rasa curiga. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Belum. Masih terlalu dini untuk membiarkan mereka panik. Sebagai gantinya, aku hanya menyunggingkan senyum asimetris di wajahku. Sebuah senyuman misterius yang sukses membuat raut wajah beberapa kerabat di ruangan itu berubah tidak nyaman. Meski mereka sendiri tak memahami apa penyebab kegelisahan tersebut. Di dalam hatiku, sembari aku membalikkan badan dan memunggungi mereka semua untuk melangkah keluar dari rumah laknat ini, aku berbisik tajam pada diriku sendiri. Mengucapkan mantra penguat untuk hari-hari panjang penuh perhitungan yang akan segera datang. Untuk semua rencana pemindahan aset dan manipulasi surat berharga yang telah kusiapkan dengan begitu sempurna tanpa celah. Talak 3 ini bukan akhir hidupku. Ini hanyalah tiket kelasku untuk duduk di kursi VIP, menonton kehancuran kalian yang sebenarnya.
Dan dengan punggung tegak tak tergoyahkan, aku melangkah keluar dari panggung sandiwara yang tak lama lagi akan runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Menuju mobilku, menuju kebebasanku. Akan kuberikan apa yang mereka minta, untuk memastikan mereka kehilangan segalanya. Begitu pintu mobilku tutup rapat, kedapnya kabin seketika menyerap seluruh keriuhan dan aura beracun yang baru saja kutinggalkan di rumah itu. Kutatap pantulan wajahku di kaca spion tengah. Mata itu tidak merah karena tangisan perpisahan, melainkan menyiratkan kelelahan karena begadang berhari-hari menyusun skenario balasan ini. Tanganku yang sejak tadi kusembunyikan di balik gaun kini bertumpu santai di atas setir. Mobil belum juga kunyalakan. Kepalaku menyandar pada jok kulit yang dingin, dan perlahan, tanpa bisa dicegah, ingatanku terseret mundur. Waktu melesat berbalik arah, terlempar ke 6 bulan yang lalu. Masa di mana mataku belum sepenuhnya terbuka, masa di mana aku masih menjadi boneka penurut yang digerakkan oleh ilusi mengerikan bernama keluarga. 6 bulan lalu, aku masih menganggap rumah besar pilar putih itu sebagai istanaku, dan Dewi Ayu sebagai figur pengganti ibu yang sempurna. Aku mengingat dengan sangat tajam malam-malam di mana Elang akan pulang kerja dengan wajah lelah yang rupanya hanya akting murahan, membawa setumpuk map berisi dokumen bisnis. "Jess, ini ada formulir kemitraan," katanya suatu malam yang hujan, mengecup keningku dengan kelembutan yang kini kusadari tak ubahnya bisa ular yang mematikan. "Mama kepengin buka usaha kecil-kecilan di bidang logistik. Tapi Mama minta tolong pakai nama kamu biar proses pencairan kredit dan izinnya lebih gampang. Kamu kan punya rekam jejak bagus dari perusahaan mendiang Papa. Kita ini keluarga, Jess. Masa sama suami dan ibu sendiri kamu hitung-hitungan?" Kata keluarga selalu menjadi mantra sihir andalan mereka yang sukses melumpuhkan naluri kritisku. Setiap kali Dewi Ayu menyodorkan berkas dengan bahasa hukum yang sengaja dibuat berbelit dan dicetak dengan huruf kecil-kecil, aku selalu menurut tanpa banyak tanya. "Tanda tangan di sini saja." "Nah, sebelah sini juga," ucap Dewi Ayu kala itu dengan senyum keibuan yang manis, senyum yang kini terasa seperti sayatan silet di ingatanku. Mama mana ngerti istilah hukum beginian. Pusing kepala Mama. Tapi Mama percaya penuh sama kamu, Jess. Dan aku, dengan kebodohan seorang istri yang terobsesi ingin menjadi menantu berbakti, membubuhkan tanda tanganku berulang kali. Aku merelakan namaku dipakai untuk pembukaan rekening bersama, pengalihan aset perwalian, hingga penjaminan modal usaha yang bentuk fisiknya tak pernah benar-benar kulihat. Kebutaan itu terus berlangsung hingga malam jahanam itu tiba. Malam yang menguliti semua kebohongan mereka, hingga tak bersisa secuil pun. Hujan turun deras di luar jendela, menderu menghantam kaca ketika aku berdiri di dapur menyeduh 2 cangkir teh chamomile hangat. Niatku sangat sederhana, mengantarkan teh itu ke ruang kerja Elang di lantai 2, di mana ia dan ibunya sedang membahas apa yang mereka sebut sebagai urusan internal bisnis. Aku menaiki anak tangga kayu itu tanpa suara, membawa nampan berlapis kain dengan hati-hati agar cangkirnya tidak berdenting. Pintu ruang kerja berbahan kayu jati itu rupanya tidak tertutup rapat. Ada celah selebar 2 jari yang membiarkan cahaya kekuningan dari dalam tumpah ke lorong lantai 2 yang temaram. Aku baru saja hendak mengangkat tangan kanan untuk mengetuk, ketika tiba-tiba namaku disebut dari balik pintu. "Jadi, semua surat-surat kuasa itu sudah di tangan kamu, Lang?" Suara Dewi Ayu terdengar lirih dan waspada. Namun nadanya yang serakah menusuk langsung ke gendang telingaku. "Sudah, Ma," jawab Lang dengan nada santai yang seketika membuat darahku berdesir hebat. "Semua aset cair yang kelihatan atas nama Jessica sekarang pelan-pelan sudah bisa kita kendalikan mutasinya. Rekening bersama juga tokennya sudah aku pegang. Santai saja. Kita tinggal tunggu beberapa pencairan dividen dari perusahaan mertua masuk bulan depan. Setelah uangnya cair semua ke rekening itu, ya kita pindahkan." Terdengar dengusan tawa dari Dewi Ayu. Suara tawa yang sama sekali tidak memiliki kehangatan. "Jangan terlalu lama, Lang. Mama tidak mau kamu keburu terjebak punya anak sama dia. Dari awal Mama sudah bilang, nikah sama Jessica itu murni kesempatan emas kita. Dia anak tunggal, warisannya tak berseri.
Tapi kalau nanti semua uangnya sudah aman masuk kantong kita, ya kamu cerai saja baik-baik, bikin alasan tidak cocok. Mama sungguh muak melihat gayanya yang sok anggun di rumah ini. Mama tidak mau kamu terikat seumur hidup sama perempuan bodoh itu. Napasku tertahan di pangkal tenggorokan. Kakiku seolah dipaku ke lantai kayu lorong tersebut. Tenang, sahut Elang lagi. Kali ini disusul tawarnya yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun malam itu terdengar seperti suara iblis. Aku juga tidak sebodoh itu. Hatiku sudah lama tidak di dia. Mama tahu sendiri kan, urusanku sama Salsa belum selesai. Susah lepas dari Salsa, dia yang paling ngerti aku. Nikah sama Jessica ini ya murni strategi bertahap. Hitung-hitung rezeki nomplok jangan ditolak. Lagian dia dari keluarga menengah ke atas. Bodoh sekali kalau masa mudaku tidak kumanfaatkan untuk menguras asetnya demi menutupi utang-utang kita. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Oksigen di lorong sempit itu seolah tersedot habis ke ruang hampa. Tanganku bergetar dengan sangat hebat. Nampan kayu yang kupegang hampir saja tergelincir jatuh jika saja aku tidak menggenggam ujungnya kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih dan kram. Teh chamomile di dalam cangkir porselen itu bergoyang ganas, meneteskan air hangat ke atas piring kecilnya. Di balik celah pintu yang memancarkan cahaya redup itu, aku melihat realitas diriku yang sesungguhnya di mata mereka. Aku bukanlah istri yang dicintai. Aku bukanlah menantu yang disayangi. Aku hanyalah seonggok entitas yang kebetulan mewarisi harta mendiang ayahnya. Aku hanyalah dompet berjalan, aset bernyawa yang menanti untuk disingkirkan setelah seluruh hartanya berpindah tangan. Malam itu, aku tidak pernah masuk ke ruangan itu. Aku mundur perlahan, melangkah turun satu demi satu anak tangga dengan kaki yang lemas dan gemetar hebat, seolah aku baru saja tersadar sedang berdiri di pinggir jurang yang tak berdasar. Kutaruh nampan itu di meja makan dapur dengan gerakan sangat kaku bagai robot. Aku masuk ke kamar tidur, mengunci pintu perlahan agar tak berderit, lalu duduk merosot di lantai marmer yang dingin. Bersandar pada tepi ranjang, air mataku akhirnya tumpah. Mengalir deras membasahi pipi dan leher. Namun anehnya, tak ada satu isakan pun yang keluar dari mulutku. Hanya ada keheningan yang ngilu. Di dalam kepalaku, dua sisi diriku berperang hebat. Sisi diriku yang hancur berkeping-keping ingin menjerit, mendobrak pintu ruang kerja, dan mencaci maki mereka berdua malam itu juga, menghancurkan seisi rumah jika perlu. Namun, sisi lain diriku, sisi yang mewarisi darah dingin seorang pebisnis dari ayahku, menyuruhku untuk bungkam. Jangan bereaksi. Jangan biarkan musuh tahu bahwa kau telah melihat isi kartu mereka. Paginya, ketika matahari memaksaku untuk memakai topeng istri bahagia, aku menyajikan sarapan untuk Elang seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Aku bahkan merapikan dasinya dengan tangan yang sama yang menahan amarah luar biasa. Namun, begitu roda mobil Elang melewati gerbang rumah, aku langsung berlari ke kamar dan meraih ponselku. Aku menghubungi satu-satunya orang di dunia ini yang memegang kunci brankas rahasia peninggalan keluargaku, Pak Bram. Beliau adalah notaris senior, sahabat sekaligus tangan kanan mendiang ayahku. Siang harinya, dengan jantung yang berdebar konstan, aku sudah duduk di hadapan Pak Bram di dalam kantornya. Ruangan itu kecil, tidak mencolok, beraroma kertas tua, tinta, dan kopi hitam pekat. Kantor itu tidak mewah, tapi menyimpan segala rahasia hukum yang tak ternilai harganya. Jadi, Mbak Jessica mau mengambil langkah seperti apa dari situasi ini? Tanya Pak Bram pelan. Suaranya berat, parau, dan penuh kehati-hatian setelah mendengarkan rentetan ceritaku tanpa henti selama setengah jam. Gurat wajah tuanya mengeras. Matanya memancarkan kemarahan yang ditahan kuat-kuat karena anak mendiang sahabat karibnya diperlakukan layaknya barang dagangan yang ditipu. Aku menarik napas panjang, mengalihkan pandanganku dari cangkir kopi ke tumpukan map di mejanya, lalu menatap lurus ke matanya. Saya mau semua aset yang benar-benar milik saya dipindahkan. Pak, rekening tabungan utama, sertifikat rumah warisan, saham mayoritas di perusahaan Papa, hingga deposito. Semuanya tanpa sisa.
Saya mau yang atas nama saya di sistem perbankan dan hukum yang bisa dilacak oleh Elang hanya tinggal kulit luarnya saja. Pak Bram mengerutkan kening dalam-dalam, kacamatanya sedikit melorot ke ujung hidungnya. Maksud Mbak Jess, dipindahkan sepenuhnya? Saya mau. Kalau suatu hari mereka merasa sudah menang dan mencoba mengakses atau mencairkan harta saya untuk dibagi, mereka hanya akan mendapatkan tampilan angka ilusi di atas kertas. Jelasku dengan intonasi yang begitu presisi dan dingin, hingga aku sendiri merinding mendengarnya keluar dari bibirku. Data yang kelihatannya nyata, tapi sebenarnya saldonya kosong melompong. Atau kepemilikannya sudah dipindah tangankan secara sah ke tempat yang sama sekali tidak bisa mereka sentuh secara hukum. Ada jeda yang sangat panjang menggantung di udara kantor tersebut. Pak Bram perlahan melepas kacamatanya, mengusap wajah rentanya dengan sapu tangan. Ia menatapku dengan tatapan menilai yang tajam, seolah memastikan bahwa perempuan yang duduk di hadapannya ini bukanlah gadis muda yang sedang merajuk karena patah hati, melainkan seorang wanita yang siap mengobarkan perang tak terlihat. Ini langkah yang sangat ekstrim, Mbak Jess, kata Pak Bram pada akhirnya, memajukan tubuhnya. Risikonya besar. Proses pelapisan aset atau layering ini butuh waktu dan ketelitian absolut. Kita harus membuat beberapa perusahaan cangkang, shell company, yang sah secara hukum sebagai penampung sementara. Kita harus memindahkan nama, membuat akta perubahan berulang kali, dan memastikan tidak ada satupun celah hukum yang bocor, agar kelak pihak suami Mbak tidak bisa menuntut balik atas dasar penggelapan aset rumah tangga. Yakin Mbak sanggup menjalani kerumitan dan tekanan mentalnya? Karena selama proses panjang ini berjalan, Mbak harus tetap bersandiwara seolah tidak tahu apa-apa dan tetap menjadi istri yang patuh di depan mereka. Aku menatap kedua tanganku yang masih bertaut erat di atas pangkuan. Masih ada sedikit getaran mikroskopis di sana, sisa-sisa trauma dari kehancuran semalam. Tapi kemudian aku menegakkan punggungku, mengangkat wajah, dan menatap Pak Bram dengan ketegasan yang mutlak, tak bisa ditawar. Saya mungkin tidak tahu apakah saya akan kuat menahan rasa muak melihat wajah mereka berdua setiap hari di meja makan. Pak, jawabku jujur. Suaraku nyaris berbisik namun tajam. Tapi saya tahu pasti satu hal. Kalau saya diam, saya dan nama baik keluarga saya akan dihisap sampai kering. Ayah saya membangun kerajaan bisnisnya dari nol, dengan keringat dan darah. Saya tidak akan pernah membiarkan warisannya jatuh ke tangan mertua dan suami yang rakus. Apalagi untuk mendanai hidup lacur murahan seperti Salsa. Lakukan apapun yang harus dilakukan secara hukum, Pak. Buat mereka merasa kaya di atas ilusi yang saya ciptakan. Pak Bram terdiam menatap mataku, lalu akhirnya mengangguk pelan. Sebuah senyum tipis, penuh hormat dan kepuasan, terukir di bibirnya. Baik, kita mulai atur transisinya hari ini juga. Kita pindahkan semuanya ke brankas bayangan yang aman. Dan sejak hari di kantor Pak Bram itu, hidupku resmi menjadi panggung teater paling kelam. Siang hari, aku sibuk berkutat dengan tumpukan dokumen rahasia, membubuhkan tanda tangan untuk perusahaan cangkang dan akta peralihan. Namun ketika malam tiba, aku kembali bertransformasi menjadi Jessica yang naif dan penurut. Tersenyum manis mendengarkan omong kosong Elang tentang masa depan bisnis keluarga kami. Aku membiarkan mereka merasa superior di atas angin, membiarkan mereka tertawa merencanakan kapan waktu yang tepat untuk menceraikanku. Sementara diam-diam di balik bayangan, tanganku memegang erat kendali penuh atas tuas guillotine yang siap memenggal leher kesombongan mereka. Mataku kini mengerja pelan. Bayangan ruang kerja Elang yang temaram dan kantor Pak Bram yang sempit memudar seutuhnya, tergantikan oleh pemandangan dashboard mobilku di masa kini. Aku menghela napas panjang, melepaskan segala sisa sesak di dada. Sebuah senyum miring yang sesungguhnya akhirnya terbit di bibirku. Ku masukkan kunci, dan mesin mobilku nyalakan. Derunya mengaum halus membelah kesunyian sore yang mendung. Permainan tahap pertama sudah kuselesaikan hari ini di ruang tamu itu. Sekarang, biarkan Dewi Ayu, Elang, dan Salsa berpesta pora malam ini merayakan kemenangan semu mereka. Biarkan mereka bermimpi indah tentang rumah baru dan hidup mewah. Karena esok hari saat matahari terbit,
Lembaran cek bernilai 10 miliar rupiah di tangan mereka itu akan membakar seluruh kehidupan yang mereka banggakan hingga menjadi abu. Kuinjak pedal gas, dan mobilku melaju meninggalkan gerbang rumah itu untuk selamanya. Waktu setelah sore yang menyesakan itu bergulir bagai mesin penggiling yang dingin, monoton, dan tak punya perasaan. 3 minggu berlalu, dan proses perceraian kami berjalan layaknya sebuah prosedur administratif semata. Di ruang sidang pengadilan agama yang beraroma kayu tua dan kertas berdebu, tak ada lagi ruang untuk emosi yang nyata, yang tersisa hanyalah kepura-puraan yang memuakkan. Elang selalu hadir dengan kemeja rapi, wajah ditundukkan, menciptakan ilusi seorang suami berwibawa yang terpaksa melepaskan pernikahannya demi kebaikan bersama. Sementara Dewi Ayu, dengan kerudung sutra dan sapu tangan yang tak pernah lepas dari genggamannya, memberikan penampilan teatrikal terbaiknya. Ia terisak di hadapan hakim, meneteskan air mata buaya, bercerita dengan suara serak betapa ia sudah menganggapku seperti anak kandungnya sendiri, namun takdir berkata lain. Aku hanya duduk membisu di kursi seberang, menatap pertunjukan menjijikan itu dengan raut wajah sebeku pualam, hingga akhirnya palu kayu itu diketuk 3 kali. Menggema di udara, meresmikan bahwa namaku tak lagi terikat pada pria pengkhianat itu. Namun, puncak dari segala sandiwara ini baru benar-benar terjadi 5 hari setelah ketukan palu hakim tersebut. Kami berkumpul untuk terakhir kalinya di sebuah ruang meeting VIP di kantor firma hukum langganan keluarga mereka. Ruangan itu terasa seperti lemari es raksasa. Pendingin ruangan diatur pada suhu terendah, membuat udara terasa menusuk hingga ke tulang. Tembok-temboknya dilapisi rak kayu mahoni gelap yang dipenuhi ratusan buku hukum bersampul tebal, seakan mencoba mengintimidasi siapapun yang duduk di dalamnya. Di tengah ruangan, sebuah meja oval besar memisahkan 2 kubu. Di satu sisi, duduklah Elang, Dewi Ayu, dan pengacara utama mereka yang berwajah licin dan penuh percaya diri. Di sisi lain, aku duduk sendirian, hanya ditemani oleh seorang pengacara muda yang sengaja kusewa sekadar untuk memenuhi formalitas kehadiran. Sebagian besar permainan legal ini sesungguhnya sudah lama kuselesaikan bersama Pak Bram jauh di luar ruangan ini, tanpa sepengetahuan satu orang pun dari mereka. Baiklah, pengacara Elang membuka pembicaraan, memecah kesunyian dengan suara baritonnya yang dibuat-buat ramah. Ia merapikan tumpukan kertas di hadapannya. Kita berkumpul di sini murni hanya untuk menyelesaikan urusan pembagian aset pasca perceraian. Sesuai dengan pembicaraan internal keluarga sebelumnya, Ibu Dewi Ayu dan Mas Elang tidak ingin ada keributan. Mereka hanya meminta bagian yang sangat wajar, sesuai dengan kesepakatan lisan yang pernah dibuat. Tidak ada tuntutan yang berlebihan. Aku menatap Elang perlahan. Pria itu duduk bersandar dengan sangat tenang, menyilangkan satu kakinya di atas lutut. Tangan kanannya diletakkan di atas meja. Jemarinya yang panjang memutar-mutar sebuah pena emas mahal dengan santai. Ekspresi wajahnya diatur sedemikian rupa agar tampak teduh dan penuh pengertian. Seolah-olah, di ruangan ini, dialah sang pahlawan pemaaf yang sedang berusaha keras menjaga agar perceraian ini tidak melukai siapapun secara finansial. Jess, Elang memanggilku pelan. Nada suaranya mendadak melunak, merendah seperti seorang suami yang masih memendam kepedulian. Apa yang kamu kasih ke kita hari ini, bukan semata-mata buat aku pribadi. Ada mama yang harus diurus masa tuanya. Ada kebutuhan mendesak keluarga besar kita. Kamu tahu sendiri kan, kondisi usaha logistik kami lagi sangat berat akhir-akhir ini. Kamu dulu juga pernah janji, menatap mata aku dan bilang bahwa apapun yang terjadi, kamu akan selalu bantu membackup masa depan aku. Aku harap kamu memegang janji itu. Ada penekanan psikologis yang sangat halus di kata, janji. Jika aku adalah Jessica yang setahun lalu, Jessica yang buta karena cinta, mungkin hatiku akan langsung mencair dan luluh lantak mendengarnya memohon seperti itu. Namun hari ini, rentetan kalimat manipulatif itu hanya menyisakan rasa getir yang pekat di pangkal lidahku. Aku menatap lurus ke dalam mata Elang, mencari sedikit saja jejak penyesalan di sana, dan tak menemukan apa-apa selain keserakahan yang ditutupi topeng melankolis. Tenang saja, Lang, Dewi Ayu menyela dengan cepat. Ia tampaknya tidak sabar melihat anaknya berbasa-basi terlalu lama.
Takut jika aku tiba-tiba berubah pikiran. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya memancarkan kilat ketamakan yang tak lagi bisa disembunyikan. Kami tidak akan merampas semuanya dari kamu, Jess. Kami ini masih punya hati nurani. Kami cuma minta hak kami seperti yang sudah dibicarakan. Cek tunai 10 miliar itu, beserta penyerahan beberapa aset pendukung seperti sertifikat rumah dan dokumen saham yang kemarin. Toh, semua uang itu juga asalnya dari harta warisan mendiang papa kamu kan? Biarlah hartanya mengalir juga untuk membantu keluarga mantan suamimu. Enggak apa-apa kan, Jess? Hitung-hitung biar hartanya barokah. Barokah. Mendengar kata suci itu disandingkan dengan niat sebusuk ini membuat perutku mual. Aku hampir saja tertawa lepas menyadari betapa ironisnya manusia-manusia di depanku ini. Mereka merampok dengan menggunakan dalil agama. Namun, aku menahan diri sekuat tenaga. Wajahku tetap sedatar papan. Tak ada seutas senyum, tak ada kerutan amarah. Tanganku yang sejak tadi bersembunyi di pangkuan perlahan bergerak naik. Sedikit berkeringat dingin, kuangkat sebuah map berbahan plastik tebal berwarna biru tua yang sedari tadi kubawa. Map biru inilah yang menjadi garis batas paling mematikan. Batas tipis antara penderitaanku selama ini dan jurang kejatuhan mereka yang tak berdasar. Pengacaraku sendiri melirik arahku dengan ekspresi sedikit tegang, seolah ia masih ingin memberiku satu kesempatan terakhir untuk mundur. Mbak Jessica, bisiknya sangat hati-hati, memecah keheningan. Apakah Anda sudah sepenuhnya yakin dengan pembagian sepihak seperti ini? Jika Anda merasa ini terlalu memberatkan, kita masih punya hak hukum untuk melakukan negosiasi ulang sekarang juga. Aku menoleh padanya dan menggeleng pelan. Sangat pelan namun tegas. Tidak apa-apa, Pak, jawabku tenang. Saya sama sekali tidak keberatan. Saya hanya ingin semua urusan kotor ini selesai hari ini juga. Mendengar jawabanku, ruangan itu mendadak jauh lebih hening dari sebelumnya. Bahkan deru kipas pendingin ruangan seolah ikut mereda. Semua pasang mata terpaku padaku saat jemariku perlahan membuka kancing map biru tersebut. Di dalamnya, tersusun dengan sangat presisi dan rapi salinan puluhan dokumen aset yang telah direkayasa berbulan-bulan lamanya oleh Pak Bram. Ada fotokopi sertifikat rumah warisan yang nama aslinya sesungguhnya sudah dipindah tangankan ke perusahaan cangkang di luar negeri. Ada buku tabungan yang nominalnya di atas kertas tampak utuh padahal sejatinya sudah dikosongkan hingga ke limit terendah. Dan tentu saja, yang paling menonjol di antara tumpukan kertas itu, selembar cek asli. Tanganku sedikit bergetar ketika aku mencabut lembaran cek itu. Bukan karena aku merasa sayang kehilangan uang sebanyak itu. Tanganku bergetar karena adrenalin yang meledak di pembuluh darahku. Kesadaran penuh bahwa kertas kecil ini adalah pelatuk dari bom waktu yang baru saja kuaktifkan. Begitu kertas ini berpindah tangan, roda kehancuran mereka akan berputar tanpa ampun dan tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Ini, kataku pelan, suaraku membelah keheningan sembari meletakkan cek tersebut tepat di tengah meja mahoni. Kuletakkan pula tumpukan dokumen pendukung di sebelahnya. 10 miliar rupiah. Persis seperti angka yang Ibu dan Elang minta, ditambah semua dokumen penyertanya. Mata Dewi Ayu seketika membulat sempurna. Berbinar liar layaknya predator yang baru saja disodori bangkai segar. Elang, meski berusaha sekuat tenaga menahan gengsi agar tidak terlihat terlalu antusias, gagal menyembunyikan reaksi tubuhnya. Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana jakunnya naik turun menelan ludah, dan jemarinya yang tadi memegang pena kini menegang kaku, seolah ia harus menahan diri mati-matian agar tidak langsung menerjang meja dan memasukkan cek itu ke dalam saku jasnya detik itu juga. Pengacara mereka bertindak lebih profesional. Ia meraih selembar cek itu dengan hati-hati, mendekatkannya ke wajah, memeriksa cetakan nama bank, tanggal, dan mencocokkan tanda tanganku dengan sangat teliti. Ini cek asli? Tanyanya untuk memastikan, menatapku dari balik kacamatanya. Aku balas menatap mata pengacara itu lurus-lurus tanpa berkedip. Lembaran kertas ceknya 100% asli, Pak. Jawabku memberikan konfirmasi beringas yang dibalut kelembutan. Dan tanda tangannya juga benar milik saya. Yang palsu di atas meja ini bukanlah kertasnya, melainkan harapan yang ada di baliknya.
Kalimat sarkasku itu sama sekali tidak dipedulikan oleh mereka. Dewi Ayu sudah terlalu mabuk oleh bayangan kekayaan. Bagus, bagus sekali. Gumam wanita parubaya itu dengan napas sedikit memburu saking senangnya. Ia mengusap dadanya lega. Kamu memang anak yang baik, Jess. Mama sangat bersyukur dan lega urusan pelik ini akhirnya bisa selesai dengan cara kekeluargaan. Kita jadi tidak perlu ribut-ribut dan buang waktu di pengadilan negeri. Ada sayatan kecil di ulu hatiku saat mendengar bibir kotornya kembali memanggilku, "Anak," di momen seperti ini. Panggilan sayang itu terasa begitu hampa, tak lebih dari sekadar bungkus permen manis untuk menutupi racun kerakusan yang ia telan. Namun anehnya, persis pada detik setelah dokumen dan cek itu berpindah penguasaan, aku justru merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa. Beban berat tak kasat mata yang selama bertahun-tahun meremukan tulang punggungku tiba-tiba terangkat begitu saja. Aku bisa bernapas utuh. Kalau begitu, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup. Pengacara mereka menutup map berlogo firmanya dengan senyum puas yang menjengkelkan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak telah disepakati dan diserah terimakan di depan saksi hukum. Setelah keluar dari ruangan ini, sudah tidak ada lagi urusan yang menggantung di antara kalian. Tidak ada yang menggantung. Mereka berdua, Elang dan Dewi Ayu, sungguh tidak menyadari seberapa dalam dan gelap jurang yang kini menganga tepat di bawah telapak kaki mereka. Pertemuan final itu ditutup dengan jabat tangan formalitas yang dingin. Saat aku hendak memutar tubuh, Elang sempat melangkah mendekatiku. Ia menundukkan kepalanya sedikit, menyejajarkan wajahnya denganku. Aroma parfumnya yang dulu sangat kuhafal kini hanya memicu rasa mual. "Makasih banyak ya, Jess," bisiknya pelan. "Kamu nggak akan nyesal melakukan ini. Kita tetap keluarga kok. Biarpun status di atas kertas kita sekarang sudah beda." Aku menunduk, menatap telapak tangannya yang terulur ragu di udara, lalu menyambutnya sekadarnya hanya dengan ujung jemari. Sentuhan kulitnya terasa sangat asing, seperti menyentuh benda mati. "Semoga," kataku perlahan, menatap tepat ke manik matanya, membiarkan suaraku berbisik seperti kutukan, "apapun yang kamu dan ibumu lakukan ke depan, akan membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang selama ini kalian tanam. Karena percayalah, Lang, pada akhirnya setiap manusia pasti akan memanen ladangnya sendiri." Elang mengerutkan keningnya sesaat, tatapannya menyiratkan ketidakpahaman. Kalimatku terlalu filosofis untuk otaknya yang saat ini hanya dipenuhi angka 0. Di belakangnya, Dewi Ayu yang sedang sibuk memasukkan cek itu ke dalam tas bermereknya hanya menganggap ucapanku sebagai igauan patah hati dari seorang mantan istri yang kalah dan terluka. Begitu kakiku melangkah keluar dari lobi kantor pengacara itu, udara sore ibu kota menyambutku. Langit di atas sana bergelayut mendung kelabu pekat. Angin berhembus membawa aroma aspal kering yang tersiram gerimis pertama. Aku melangkah pasti menuju taksi online yang sudah kupesan, menyeret sebuah koper sedang dan tas jinjing berisi pakaian sederhanaku. Semua yang kumiliki secara fisik ini tampak begitu ringkas. Sangat jauh dari citra mewah anak konglomerat yang selama ini dibanggakan dan dieksploitasi oleh mantan mertuaku. Di sisi lain kota, saat malam mulai merangkul bumi, atmosfer yang sangat kontras terjadi di rumah besar berpilar putih itu. Pesta kemenangan digelar. Begitu aku tak lagi menginjakan kaki di sana, Dewi Ayu meletakkan cek 10 miliar itu tepat di tengah meja makan bagaikan sebuah piala dunia. Ia memanggil seluruh anggota keluarga inti untuk berkumpul dan merayakannya. "Alhamdulillah," seru Dewi Ayu dengan suara lantang penuh euforia, mengangkat gelas teh manisnya tinggi-tinggi. "Akhirnya selesai sudah penderitaan kita menampung perempuan itu. Semua sudah beres. Kamu memang jago main taktik, Lang. Mama bangga sekali melahirkan kamu." Sepupu-sepupu Elang dan bibinya yang ikut menginap di sana bersorak kegirangan. Suasana ruang makan itu riuh rendah. Ada yang langsung menghitung-hitung jatah di kepala mereka, ada pula yang sudah mulai berani memutar brosur liburan. "Wah, kalau ini cair besok pagi, kita langsung bikin paspor ke luar negeri dong, Mas," seru adik perempuan Elang dengan mata berbinar. "Sekali-kali kita ngerasain jalan-jalan keliling Eropa pakai uang sendiri, bukan cuma ngiler lihat postingan orang di Instagram."
Elang tertawa lepas, dada membusung penuh kebanggaan semu. Tenang saja, urusan itu gampang kita atur. Sebagian uang ini buat nutup semua utang usaha papa yang lagi goyang ditekan bank. Sebagian besarnya lagi langsung buat DP rumah baru di kawasan elit Menteng. Rumah impian itu nanti hak miliknya atas nama aku dan Salsa, katanya dengan sangat santai, tanpa setitik pun rasa malu menyebut nama perempuan yang secara aktif ikut menghancurkan rumah tangganya sendiri. Salsa, yang malam itu duduk agak bergeser di kursi belakang, tersenyum lebar. Ia memilin ujung rambutnya, berpura-pura tersipu malu di depan keluarga itu. Ah, Mas Elang ini ngomong apa sih di depan orang tua? Bikin malu aja. Protesnya dengan suara lembut yang dibuat-buat, namun sorot matanya jelas memancarkan ambisi yang terbayar lunas. Tapi, kalau Mas Elang beneran sudah janji, ya aku pasti nggak akan nolak dong. Dewi Ayu ikut tertawa nyaring melihat kemesraan murahan itu. Memang sudah waktunya anak laki-laki mama dapat perempuan yang benar-benar sepadan dan cocok di hati. Dari awal mama sudah bilang, si Jessica itu cuma jalan pembuka rezeki kita. Sekarang kan tugasnya di rumah ini sudah selesai. Di rumah itu, denting gelas beradu nyaring seiring dengan tawa serakah dan rencana-rencana hedonis yang melambung tinggi ke langit-langit. Bagi orang-orang itu, tugasku dalam sebuah ikatan suci pernikahan telah dinyatakan usai tepat ketika harta bendaku berpindah ke tangan mereka. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, taksiku berhenti di sebuah pelataran apartemen kelas menengah yang baru saja kusewa. Sebuah unit studio mungil di lantai 8, dengan satu jendela besar yang menghadap langsung ke deretan gedung-gedung beton yang tampak sama lelahnya denganku. Begitu aku membuka pintu dan menutupnya kembali, hanya kesunyian pekat yang menyambutku. Tak ada lagi suara cempreng mertua yang menyindir masakanku. Tak ada lagi langkah kaki elang yang pulang terlambat membawa kebohongan. Tak ada lagi wangi parfum maskulin yang dulu selalu membuatku merasa memiliki tempat berpulang. Yang ada di ruangan 4x6 meter ini hanyalah aku, satu koper bajuku, dan kekosongan yang membekukan. Aku berjalan perlahan, lalu menjatuhkan tubuhku yang ringkih ke atas sebuah sofa kain abu-abu yang agak keras. Di sanalah, dalam pelukan kesunyian apartemen sewaan itu, pertahananku akhirnya rubuh. Air mataku meluncur turun, pelan pada awalnya, lalu menderas tanpa bisa kukendalikan lagi. Bahuku bergetar hebat didera isak tangis yang tertahan berbulan-bulan lamanya. Aku menangis bukan karena selembar cek miliaran yang baru saja kuserahkan pada lintah-lintah darat itu. Aku tidak menangisi tumpukan kertas aset yang kini berada di tangan orang-orang berhati iblis tersebut. Aku menangis karena malam ini, untuk pertama kalinya aku dipaksa menelan realitas bulat-bulat, tanpa lapisan penyangkal apapun. Pria yang dulu dengan tulus kucintai, suami yang dulu selalu kupeluk erat setiap kali aku merasa takut menghadapi dunia, ternyata dengan sangat sadar dan kejam tega melacurkan janji pernikahan kami hanya demi setumpuk uang kertas. Dan yang lebih menyayat hati, ibu kandungnya sendiri berdiri di garis depan, merestui, mengatur strategi, dan menari di atas luka menantunya. Aku menekuk lututku, memeluknya erat-erat, menenggelamkan wajahku yang basah di sana. Ya Tuhan, bisikku amat lirih di tengah isakan. Suaraku pecah menatap langit-langit apartemen yang suram. Kalau jalan memutar dan penuh manipulasi yang kulakukan ini salah di hadapan MU, maka tolong hukum aku. Tapi, kalau ini memang satu-satunya cara bagiku untuk melindungi sisa harga diri dan kehormatan mendiang papaku, kalau ini adalah bentuk keadilan dari MU, maka biarkanlah mereka esok hari merasakan sakitnya terbanting ke tanah. Biarkan mereka merasakan apa yang aku rasakan hari ini. Jatuh tersungkur ke dasar jurang, tanpa ada satupun tangan yang mau menarik mereka naik. Malam ini, biarlah mereka di seberang kota sana berpesta pora, bersulang tawa sembari menggenggam secarik ilusi di tangan mereka. Aku membiarkan diriku meratapi luka ini sendirian hingga air mataku mengering. Karena di balik rasa sakit yang menekan tulang rusukku ini, ada sekecil nyala api yang terus berkobar dengan gagah berani. Sebuah keyakinan absolut bahwa kebenaran memiliki jalannya sendiri yang kejam untuk kembali muncul ke permukaan. Pagi itu datang jauh lebih cepat dari yang mereka kira, membawa serta aroma kesombongan yang menguar kuat dari rumah pilar putih tersebut.
Matahari baru saja merangkak naik, namun Dewi Ayu sudah berdiri tegap di depan cermin besar kamarnya, merapikan lilitan kerudung sutranya dan menyematkan sebuah bros emas besar bertahtakan berlian imitasi di dada kirinya. Wajahnya yang mulai menua dipoles riasan tebal, tampak jauh lebih segar dan pongah dari biasanya. Ada kilau percaya diri yang membutakan di matanya, kilau dari seseorang yang merasa baru saja memenangkan lotre kehidupan. Di ruang tamu, Elang berdiri dengan dada membusung, mengenakan setelan jas abu-abu terbaiknya, berulang kali memeriksa map kulit asli yang berisi selembar cek bernilai 10 miliar rupiah dan fotokopi sertifikat aset yang mereka yakini akan menjadi karpet merah menuju kemewahan abadi. Di sudut lain, Salsa duduk di tepi sofa sambil mematut diri. Ia mengenakan gaun selutut berwarna merah marun yang mencolok, wajahnya tak bisa menyembunyikan senyum kemenangan. Hari ini, ia merasa statusnya telah resmi naik kelas, dari sekadar simpanan gelap menjadi nyonya rumah yang sesungguhnya. Mereka bertiga melangkah keluar rumah dengan dagu terangkat tinggi, masuk ke dalam mobil SUV yang cicilannya sudah menunggak 2 bulan, dan membelah jalanan ibu kota menuju kantor cabang utama bank swasta tempat dana keluargaku disimpan. Memasuki lobi bank yang luas, lantai pualam yang mengilap memantulkan bayangan keangkuhan mereka. Udara sejuk dari pendingin ruangan yang beraroma lemon dan teh hijau menyambut kedatangan mereka. Beberapa nasabah reguler yang sedang antre menoleh sekilas, dan seperti kebiasaannya, Dewi Ayu berjalan dengan langkah dihentakan, memancarkan aura superioritas seolah ia adalah pemilik saham mayoritas di gedung megah tersebut. Tanpa perlu mengambil nomor antrean, Elang langsung menghampiri meja resepsionis dan menyebutkan namanya serta nama mendiang ayahku sebagai referensi. Mereka langsung diarahkan menuju ruang VIP di lantai 2, sebuah ruangan tertutup berdinding kaca buram dengan sofa kulit empuk dan meja pualam. Seorang manajer bank senior berseragam rapi segera menghampiri mereka, tersenyum dengan sangat profesional, menjabat tangan Elang dan Dewi Ayu, lalu duduk berhadapan dengan mereka. "Selamat pagi, Bapak Elang, Ibu Dewi. Ada yang bisa kami bantu untuk kelancaran transaksi keluarga hari ini?" tanya manajer itu dengan ramah. Elang berdehem pelan, membenarkan letak dasinya. Lalu dengan gerakan perlahan yang sengaja dibuat dramatis, ia membuka map kulitnya dan mengeluarkan lembaran cek tersebut. "Pagi, Pak. Saya bermaksud untuk mencairkan cek ini, pemindah bukuan ke rekening pribadi saya. Ini adalah bagian dari penyelesaian administrasi pembagian harta pasca perceraian kami. Semuanya sudah dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan dan sah secara hukum," jawab Elang dengan nada mantap yang memuakan. Manajer itu menerima cek bernominal 10 miliar tersebut dengan kedua tangannya, mengamati angka dan tanda tangannya sejenak. "Baik, Bapak. Saya akan memproses dan memverifikasi data ini terlebih dahulu ke sistem pusat kami. Sambil menunggu, silakan dinikmati hidangan ringannya. Mohon tunggu sebentar ya, Pak, Bu." Ia berdiri, menunduk sopan, lalu melangkah keluar ruangan membawa cek tersebut. Sepeninggal sang manajer, suasana di ruang VIP itu berubah menjadi ajang diskusi halusinasi. Awalnya mereka duduk dengan sangat santai. Dewi Ayu mulai membicarakan rencana detail tentang rumah baru bergaya Mediterania yang akan mereka beli di kawasan elit Menteng. Elang dengan angkuh menyinggung soal rencananya menutup seluruh utang supplier logistiknya hari ini juga dan sesumbar akan membuka 2 gudang cabang baru bulan depan. Salsa sesekali ikut menimpali dengan suara manjanya, tersipu kegirangan ketika Dewi Ayu berjanji akan memberikan jatah 100 juta rupiah khusus untuk Salsa berbelanja tas branded sebagai hadiah kesetiaannya menemani Elang. Namun, jarum jam terus berdetak tanpa ampun. 5 menit berlalu, 10 menit menguap, 15 menit merayap pergi. Tawa renyah mereka perlahan mulai berkurang, tergantikan oleh dehaman canggung. Dewi Ayu mulai gelisah, berulang kali melirik jam tangan Rolex palsunya sambil mengetukkan ujung kuku panjangnya ke meja pualam. Elang mencoba menegakkan bahunya, berusaha mengusir firasat buruk yang mendadak menyusup bagai udara beku ke tengkuknya. Tepat di menit ke-20, pintu ruang VIP itu kembali terbuka. Namun, yang masuk bukanlah manajer yang tadi melayani mereka dengan senyuman, melainkan sang manajer bersama seorang kepala cabang bank. Ekspresi kedua pria berseragam itu sama sekali berbeda dari sebelumnya.
Tidak ada lagi keramahan yang luwes, yang ada hanyalah raut wajah kaku, serius, dan penuh kehati-hatian. Di tangan menir itu, cek 10 miliar milik Elang tergeletak berdampingan dengan beberapa lembar printout sistem yang dihiasi stempel merah. "Maaf membuat Bapak dan Ibu menunggu lama," ucap sang kepala cabang pelan saat ia duduk, meletakkan berkas-berkas itu di atas meja. Suaranya terdengar berat dan datar. "Bapak Elang, kami telah melakukan verifikasi silang dan pengecekan mendalam ke sistem pusat kami. Dengan sangat menyesal kami harus menyampaikan bahwa cek ini tidak dapat dicairkan." Kening Elang seketika berkerut dalam, membentuk lipatan kebingungan yang nyata. "Maksud Bapak apa tidak bisa dicairkan? Apa saldonya kurang sedikit karena potongan administrasi? Atau tanggal penarikannya ada yang salah?" "Itu cek asli, Pak. Baru kemarin sore diserahkan langsung dari buku cek utama mantan istri saya." Kepala cabang itu menatap Elang dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara rasa kasihan dan profesionalisme yang dingin. "Bukan kurang sedikit, Pak Lang. Saldo di rekening utama yang tertaut dengan nomor seri cek ini jumlahnya sangat jauh. Teramat jauh di bawah angka 10 miliar yang tertulis. Saldo tersebut hampir kosong. Hanya menyisakan batas minimum saldo mengendap sebesar Rp50.000. Ruangan VIP itu mendadak hening seolah baru saja disedot ruang hampa udara. "Tidak mungkin." Suara Elang tiba-tiba meninggi, memecah kebisuan. Urat di lehernya mulai menonjol. Ia mengebrak meja pelan. "Kalian pasti salah periksa sistem. Ini bank yang sama dengan tempat mendiang mantan ayah mertua saya menyimpan seluruh dana perusahaannya. Uang di rekening itu puluhan miliar. Masa kalian sebagai bank sebesar ini bisa tidak tahu? Kami hanya bisa berpijak dan menyampaikan fakta berdasarkan data mutakhir yang ada di sistem kami, Pak," jawab kepala cabang itu, tetap mempertahankan intonasi suaranya yang tenang namun menusuk. "Setelah kami telusuri riwayatnya, sebagian besar aset likuid, deposito, dan dana segar atas nama Ibu Jessica Aurel di bank kami telah dipindahkan secara sah ke rekening perusahaan penampung beberapa bulan yang lalu. Yang tersisa saat ini di data kami hanyalah rekening pasif. Terlebih lagi, dokumen fotokopi sertifikat yang Bapak lampirkan sebagai pendukung klaim pembagian harta ini, rupanya sedang dalam proses pemblokiran penuh dan peralihan kepemilikan oleh pihak notaris resmi. Ada catatan peringatan merah dari bagian legal kami, aset tersebut tidak bisa dijadikan jaminan atau objek transaksi apapun." Mendengar penjelasan runut nan mematikan itu, Dewi Ayu yang sejak tadi terdiam karena syok, tiba-tiba meledak. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Wajah arogannya seketika memucat pasi, lalu berubah merah padam karena amarah yang mendidih. Ia menghempaskan tasnya ke lantai dan berdiri menunjuk tepat ke wajah kepala cabang. "Jadi kalian mau bilang kalau anak sialan itu menipu kita?" jerit Dewi Ayu dengan suara melengking tinggi yang menembus partisi kaca ruang VIP. "Jessica itu anak konglomerat, Pak. Dia sumber uangnya. Uang itu ada. Kalian pasti sekongkol menyembunyikan uang kami kan? Panggil atasan kalian sekarang juga." "Maaf, Ibu Dewi," potong sang kepala cabang. Kali ini nadanya jauh lebih tegas, tidak lagi memberikan ruang untuk kompromi. Ia memajukan tubuhnya. "Kami adalah institusi keuangan yang diawasi ketat oleh negara. Kami tidak menyembunyikan apapun. Kenyataannya, kami tidak bisa mencairkan cek kosong ini. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui, karena nominal di cek ini sangat masif dan tidak didukung oleh dana real, hal ini masuk dalam kategori penarikan cek kosong. Aturan perbankan mewajibkan kami untuk membuat laporan insiden internal. Jika pihak pemilik rekening utama merasa dirugikan dengan percobaan pencairan ini, kami wajib bekerja sama dengan pihak berwajib. Jadi dari sisi bank, transaksi ini kami tolak seutuhnya dan kami sarankan Bapak berhati-hati menggunakan dokumen ini di tempat lain." Kata-kata dari kepala cabang itu jatuh menghantam kepala Elang layaknya sebuah godam baja raksasa yang diayunkan dari langit. Seluruh darah di tubuhnya terasa surut, mengalir turun hingga ke ujung kaki, meninggalkan wajahnya sepucat mayat. Dunia yang semalam terasa begitu luas, cerah, dan penuh gelimang harta, mendadak menyusut drastis mencekiknya.
Realitas pahit akhirnya menampar kesadarannya. Ingatannya berputar kembali ke momen di ruang keluarga dan kantor pengacara. Senyum tenang Jessica, ketiadaan air mata di wajah mantan istrinya, dan kalimat terakhir yang diucapkan perempuan itu tentang memanen apa yang ditanam. Semuanya kini sangat masuk akal. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini bukan kesalahan sistem bank. Ini adalah sebuah jebakan mahakarya. Sebuah jurang yang digali dengan sangat sabar dan dalam oleh Jessica, yang kini telah menelan keluarganya hidup-hidup tanpa menyisakan jalan untuk memanjat naik. Dewi Ayu masih memaki-maki tanpa henti, menyalahkan sistem bank, menyalahkan Elang yang dianggapnya bodoh, dan menyumpah serapah nama Jessica dengan kata-kata paling kotor. Namun, pihak bank yang tak mau ambil pusing segera memanggil 2 petugas keamanan untuk berjaga di depan pintu ruang VIP. Merasa tak punya pilihan lain dan mulai menjadi tontonan, Elang dengan tangan bergetar hebat memasukkan kembali cek kosong tak berharga itu ke dalam map kulitnya. Ia menarik lengan ibunya dengan kasar, memaksa wanita parubaya itu berhenti berteriak. Mereka berjalan keluar dari ruang VIP, menuruni tangga menuju lobi utama dengan langkah yang gontai dan kacau balau. Salsa menyusul di belakang mereka dengan wajah pias dipenuhi keringat dingin, menunduk dalam-dalam menyembunyikan wajahnya yang kini terasa memalukan dalam balutan gaun merah marunnya. Tidak ada lagi sisa keangkuhan dari langkah mereka. Tidak ada lagi dagu yang terangkat. Sepanjang perjalanan melintasi lobi, puluhan mata nasabah dan pegawai bank menatap mereka dengan penuh selidik. Bisik-bisik mulai terdengar berdengung dari meja teller satu ke teller lainnya. Begitu pintu kaca bank tertutup di belakang mereka, kabar tentang kejadian itu tak berhenti sampai di sana. Berita meledak lebih cepat dari kilat. Pegawai bank yang tadi menangani kasus mereka bercerita secara anonim ke rekan kerjanya. Rekan kerja itu menyampaikannya ke teman-teman pialangnya di luar. Dan kebetulan, ada seorang nasabah prioritas di lantai bawah yang mengenali wajah Elang dan langsung menyebarkan pesan berantai di grup WhatsApp Asosiasi Pengusaha. Dalam hitungan kurang dari 24 jam, gosip itu menyebar liar bagai api melahap padang rumput kering. Erlan Pradana, Elang, mantan menantu Sokaya dari mendiang konglomerat, baru saja dipermalukan karena mencoba mencairkan cek kosong bernilai 10 miliar dan membawa sertifikat bodong. Reputasi palsu yang selama ini mati-matian dibangun Elang menggunakan nama besar keluargaku hangus terbakar menjadi arang hitam. Para investor yang dulu pernah percaya pada presentasi manis Elang tentang bisnis logistiknya, mulai mundur teratur satu persatu. Telepon di kantor Elang tak berhenti berdering. Namun bukan dari klien yang membawa uang, melainkan dari para supplier dan kreditur yang panik menarik kembali piutang mereka. Usaha Elang yang selama ini sebenarnya keropos dan hanya bertahan hidup dari suntikan dana iblis yang ia curi dariku, kini benar-benar kehilangan napas. Tagihan-tagihan raksasa yang dulu selalu bisa ia tutup dengan janji manis, nanti pasti cair dari keluarga istri, kini menumpuk telanjang di depan matanya. Bunga pinjaman berjalan layaknya monster rakus. Penagih utang berwajah sangar mulai mondar-mandir di depan gerbang rumah, dan surat peringatan penyitaan dari bank lain mulai berdatangan menghiasi kotak pos mereka. Harga diri mereka telah hangus, rata dengan tanah, dibakar oleh selembar kertas ilusi yang mereka puja-puja semalam. Badai kehancuran itu tidak lagi hanya sekadar ancaman, ia telah tiba dan memporak-porandakan seluruh hidup mereka. Kabar tentang insiden memalukan di ruang VIP bank swasta itu tidak menguap begitu saja tertiup angin. Di dunia bisnis ibu kota yang pergaulannya bagai jaring laba-laba, berita tentang seorang pengusaha muda yang mencoba menipu sistem perbankan dengan cek kosong bernilai fantastis adalah sebuah skandal yang terlalu lezat untuk tidak dibicarakan. Roda nasib yang dulu berputar perlahan kini melesat tak terkendali, menggila segala kesombongan Elang dan keluarganya tanpa ampun. Dalam hitungan hari, surat elektronik pembatalan kontrak dari berbagai klien mengalir deras bagai air bah ke kotak masuk perusahaan logistik Elang. Para investor yang dulu terbuai oleh nama besar mendiang ayahku sebagai penjamin ilusi, kini mundur teratur, menarik dana mereka dengan paksa. Telepon di kantor Elang tak henti-hentinya berdering, menyuarakan cacian dan desakan dari para pemasok yang menuntut pelunasan tagihan yang sudah menunggak berbulan-bulan. Elang, yang selama ini selalu berlindung di balik tameng hartaku,
tiba-tiba harus berdiri telanjang menghadapi realitas bahwa dirinya bukanlah pebisnis yang ulung. Ia hanyalah nahoda karbitan yang mengemudikan kapal berlubang. Tak ada lagi suntikan dana darurat, tak ada lagi tanda tanganku yang bisa ia manipulasi. Kantor operasionalnya perlahan kosong melompong. Karyawan-karyawannya mengundurkan diri massal karena gaji yang tak kunjung turun. Namun, neraka yang sesungguhnya belum mencapai puncaknya hingga ancaman itu datang mengetuk langsung ke pintu rumah mereka. Pria-pria berbadan tegap dengan jaket kulit kusam, wajah garang, dan nada bicara yang tak mengenal basa-basi mulai menjadikan pagar besi tempat rumah mewah berpilar putih itu sebagai tempat tongkrongan baru mereka. Penagih utang dari berbagai lembaga pembiayaan dan rentenir gelap yang dulu dihubungi Elang untuk menutupi gaya hidup hedonis keluarganya kini datang menagih janji. Setiap sore, suara gedoran kasar di pagar besi bersahut-sahutan dengan makian kasar yang memekakkan telinga. Di dalam rumah, Dewi Ayu yang dulu selalu bersikap bak ratu penguasa, kini hanya bisa meringkuk ketakutan di balik tirai jendela kamarnya yang tertutup rapat. Tak ada lagi arisan sosialita, tak ada lagi pamer perhiasan imitasi. Ia hidup dalam teror paranoia setiap kali mendengar suara deru mesin sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Puncak dari segala kejatuhan itu terjadi di suatu pagi yang mendung, ketika serombongan petugas eksekusi dari pihak bank, didampingi aparat keamanan setempat, datang membawa surat ketetapan yang tak bisa lagi diganggu-gugat. Surat penyitaan. Rumah mewah yang selama ini menjadi lambang keangkuhan dan status sosial keluarga Elang resmi disita untuk menutupi kredit macet yang menggunung. Hari itu, di bawah tatapan sinis para tetangga yang dulu sering mereka remehkan, Elang, Dewi Ayu, dan Salsa dipaksa mengemasi barang-barang mereka. Pelang besi bercat merah menyala dengan tulisan kapital hitam yang tegas. Aset ini dalam pengawasan dan penyitaan bank, akhirnya ditancapkan dengan kasar di taman depan rumah. Bunyi palu yang menghantam besi pelang itu seolah menjadi dentang lonceng kematian bagi kesombongan mereka. Terusir dari istana ilusi mereka, ketiga manusia itu terpaksa menelan ludah kepahitan. Uang di kantong Elang hanya tersisa untuk menyewa sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Namun, gaya hidup yang terbiasa boros tak bisa diubah dalam semalam. Uang simpanan mereka menguap dengan cepat untuk sekadar makan sehari-hari, hingga akhirnya mereka diusir lagi karena tak mampu membayar sewa bulanan. Dari rumah kontrakan sederhana, nasib menyeret mereka turun ke kasta yang lebih rendah. Sebuah rumah petakan sempit di dalam gang padat penduduk yang pengap. Bau selokan yang menggenang, udara lembab tanpa pendingin ruangan, dan atap asbes yang memancarkan hawa panas seperti oven menjadi realitas baru yang harus mereka hirup setiap hari. Di dalam ruangan berukuran 3x4 meter itu, neraka domestik mulai menyala. Dewi Ayu yang tak terbiasa hidup melarat terus-menerus mengeluh dan menyalahkan Elang atas segala kebodohannya. Dan di tengah pusaran kemiskinan dan keputusasaan itu, warna asli dari sosok Salsa akhirnya terkuak dengan benderang. Perempuan yang dulu dengan bangga merebut Elang dariku, yang tersenyum penuh kemenangan saat aku ditalak 3, kini menatap jijik pada piring plastik kusam dan kasur tipis bau apek yang harus ia tiduri. Baginya, cinta kepada Elang hanyalah sekadar transaksi yang dibayar dengan fasilitas mewah. Ketika fasilitas itu lenyap tak berbekas, lenyap pula kesetiaannya. Pertengkaran hebat meledak nyaris setiap malam. Suara pecahan piring murah dan jeritan histeris menjadi tontonan gratis bagi tetangga petakan mereka. "Aku tidak sudi hidup miskin begini, Mas," jerit Salsa suatu malam, suaranya melengking menembus tipisnya dinding triplex. "Dulu kamu janji mau belikan aku rumah di Menteng. Kamu janji hidupku bakal enak kalau aku mau nunggu kamu cerai dari perempuan sialan itu. Sekarang apa? Buat beli skincare saja kamu harus ngutang di warung depan." Dewi Ayu yang tak terima anak kesayangannya dihina balik menyerang Salsa dengan kata-kata kasar, mengutuknya sebagai benalu pembawa sial. Puncaknya, di tengah isak tangis amarah, Salsa mengemasi seluruh sisa pakaian bermerek dan barang-barang berharga yang masih bisa ia selamatkan ke dalam kopernya. Tanpa sedikit pun rasa kasihan menatap wajah Elang yang hancur dan memohon, perempuan itu melangkah pergi menembus gang sempit, menaiki taksi daring yang entah dibayar oleh siapa, meninggalkan Elang tenggelam dalam lautan utang dan penyesalan yang tak berujung. Roda itu berputar terlalu cepat.
melumat mereka hingga ke tulang. Sementara mereka terperosok semakin dalam kelumpur kehinaan yang mereka gali sendiri. Di sisi lain kota, aku mulai belajar berenang menentang arus di perairanku yang baru. Kehancuran elang tidak membuatku bertepuk tangan di atas balkon sambil tertawa jahat. Kebencian, betapapun memuaskannya, adalah racun yang akan membunuh wadahnya sendiri jika disimpan terlalu lama. Maka, alih-alih merayakan kejatuhan mereka, aku memusatkan seluruh sisa energi yang kumiliki untuk membangun kembali puing-puing diriku yang pernah mereka injak. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terik, aku sudah memarkirkan mobilku di rubanah gedung perusahaan peninggalan Papa. Aku tidak lagi datang sebagai sosok anak perempuan manja yang sesekali mampir untuk sekadar makan siang, melainkan sebagai seorang murid yang haus akan pembuktian diri. Ruang kerjaku bukanlah ruangan mewah di lantai teratas. Aku meminta sebuah kubikel tertutup yang sederhana, berbaur dengan jajaran manajer tingkat menengah. Di atas mejaku hanya ada laptop yang menyala belasan jam sehari, tumpukan draft kontrak kerja sama tebal, dan sebuah figura kecil berisi foto papaku yang tersenyum hangat. Pada minggu-minggu pertama, aku harus menelan banyak pil pahit dari tatapan meragukan para pegawai lama dan jajaran direksi. Di mata mereka, aku hanyalah janda muda yang patah hati, yang mencari pelarian dengan bermain-main di perusahaan. Namun, aku tidak membalas keraguan mereka dengan amarah. Aku menjawabnya dengan jam kerja yang gila-gilaan, ketelitian yang nyaris tanpa cacat saat memeriksa pasal-pasal perjanjian hukum, dan keberanian mengambil keputusan tajam di meja perundingan. Aku membaca ratusan laporan keuangan, mempelajari kembali struktur manajemen yang dulu sering diabaikan elang, dan turun langsung ke lapangan untuk menemui klien-klien yang pernah dikecewakan oleh mantan suamiku itu. Perlahan namun pasti, suara bisik-bisik meremehkan di koridor kantor memudar, digantikan oleh anggukan hormat yang tulus. Namun, menjadi wanita karir yang tangguh di siang hari tidak serta-merta menyembuhkan luka bernanah di kedalaman batinku. Ada malam-malam di mana aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar keras, teringat pada suara tawa merendahkan Dewi Ayu atau tatapan dingin elang saat menjatuhkan talaknya. Trauma itu nyata, mengakar di alam bawah sadarku layaknya parasit. Aku sadar aku tidak bisa menyembuhkannya sendirian. 2 kali seminggu, setelah jam kantor usai, aku melangkah memasuki sebuah ruang praktik psikolog di bilangan Jakarta Selatan. Di dalam ruangan beraroma chamomile dan kayu manis yang menenangkan itu, aku duduk berhadapan dengan Dr. Karina, seorang terapis yang sabar dan tak pernah menghakimi. Di atas sofa abu-abu tempat persembunyianku itu, aku menumpahkan segalanya. Aku menceritakan ketakutanku, rasa bersalahku yang terkadang masih muncul karena telah bertindak terlalu kejam, hingga krisis kepercayaanku terhadap institusi pernikahan. Terkadang saya merasa takut melihat bayangan saya sendiri di cermin. "Dok," ucapku pada suatu sesi yang gerimis, mengusap air mata yang tak sengaja jatuh. Saya takut saya telah menjelma menjadi monster yang sama kejamnya dengan mereka. Saya yang merencanakan semua kehancuran finansial itu. Apakah saya orang jahat yang sedang dihukum oleh rasa bersalah saya sendiri? Dokter Karina tersenyum lembut, menatapku dengan penuh kehangatan. "Jessica, menyusun strategi untuk melindungi hakmu, keluargamu, dan martabatmu dari orang-orang yang berniat merampasnya bukanlah sebuah kekejaman. Itu adalah insting bertahan hidup. Kamu tidak mencuri apapun dari mereka. Kamu hanya mencegah mereka mencuri hidupmu. Luka batin yang kamu rasakan saat ini membuktikan bahwa kamu bukan monster. Monster tidak memiliki empati atau rasa bersalah. Kamu hanya seorang manusia yang sedang menyembuhkan diri dari gigitan binatang buas, dan itu butuh waktu." Kalimat demi kalimat dari ruang terapi itu perlahan menjahit kembali serpihan jiwaku yang berserakan. Aku mulai bisa memaafkan diriku sendiri atas kebodohanku di masa lalu yang terlalu buta mempercayai elang. Luka di dalam dadaku belum sepenuhnya hilang tak berbekas. Namun setidaknya, ia berhenti berdarah dan mulai mengering menjadi bekas luka yang membuatku jauh lebih waspada. Bulan berganti bulan, penampilanku perlahan berubah. Sorot mataku tidak lagi memancarkan keraguan, melainkan ketajaman yang tenang. Postur tubuhku tak lagi menunduk.
Aku telah bertransformasi dari seorang istri penurut yang dipandang sebelah mata menjadi seorang direktur muda yang langkah kakinya disegani di setiap lobi hotel dan ruang rapat elit. Aku memegang kendali penuh atas hidupku, perusahaanku, dan kekayaanku. Di titik inilah aku menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa keras kau membalas dendam, melainkan seberapa tinggi kau bisa terbang setelah sayapmu dipatahkan. Namun, takdir rupanya memiliki selera humor yang gelap. Ketika aku sudah benar-benar melupakan eksistensi mereka bak debu di telapak sepatu, masa lalu yang kotor dan compang-camping itu justru datang merangkak, mengetuk pintu kantorku untuk mengemis sisa-sisa belas kasihan. Hari itu, langit Jakarta seolah sedang berempati pada suasana hatiku yang tenang. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela ruang kerjaku di lantai 15, melukiskan jejak-jejak air yang meluncur turun membawa serta debu polusi ibu kota. Di dalam ruangan berpenerangan hangat ini, aku sedang duduk memeriksa draft final kesepakatan kerjasama dengan sebuah perusahaan multinasional. Penampilanku jauh berbeda dari Jessica yang dulu hanya mengenakan daster atau gaun pudar di rumah pilar putih itu. Aku mengenakan setelan blazer berwarna navy yang dijahit khusus, rambutku dipotong sebahu dengan gaya asimetris yang tegas, dan di pergelangan tanganku melingkar jam tangan klasik pemberian mendiang kakekku. Aku baru saja hendak menandatangani halaman terakhir dokumen itu ketika pintu ruanganku diketuk 2 kali. Papa melangkah masuk, membawa 2 cangkir teh Earl Grey yang asapnya masih mengepul tipis. Rambut papa memang sudah semakin banyak ditumbuhi uban, dan gurat-gurat halus di sudut matanya semakin jelas. Namun sorot matanya memancarkan kebanggaan yang menghangatkan dadaku. Ia meletakkan salah satu cangkir di atas mejaku. Kamu kelihatan terlalu fokus, Jess. Istirahatlah 5 menit. Perusahaan ini tidak akan runtuh hanya karena direkturnya minum teh. Guraunya dengan suara bariton yang lembut. Aku tersenyum tipis, meletakkan pena mahalku, dan meraih cangkir porselen itu. Capek yang ini rasanya enak, Pak, jawabku jujur, menghirup aroma bergamot yang menenangkan. Capek membangun sesuatu, bukan capek menahan tangis karena direndahkan. Papa tertawa kecil, mengusap puncak kepalaku dengan penuh kasih sayang. Namun, belum sempat kami melanjutkan obrolan santai itu, ketukan tergesa terdengar lagi di pintu. Rini, sekretaris pribadiku, melongokkan kepalanya ke dalam ruangan. Wajahnya tampak canggung dan sedikit bingung. Maaf mengganggu waktu istirahatnya, Bu Jessica. Pak, ucap Rini pelan, matanya melirik bolak-balik antara aku dan Papa. Di area resepsionis di lantai bawah, ada 3 orang tamu yang bersikeras ingin bertemu dengan ibu. Mereka tidak memiliki jadwal temu dan awalnya menolak menyebutkan nama. Tapi melihat dari gerak-geriknya, sepertinya mereka sangat putus asa. Bu, salah satu dari mereka bahkan sempat sedikit memohon kepada petugas keamanan. Setelah saya desak, pria itu menyebutkan namanya Elang Pradana. Mendengar nama itu diucapkan di ruang kerjaku, udara di sekitarku mendadak terasa membeku selama sepersekian detik. Entah mengapa, tengkukku meremang. Bukan karena ketakutan masa lalu yang kembali menghantui, melainkan karena sebuah antisipasi ganjil yang menyergap rongga dadaku. Papa yang masih berdiri di sampingku langsung menghentikan senyumnya. Rahangnya mengeras seketika. Kalau kamu tidak siap menghadapi mereka, atau tidak mau merusak harimu, bilang saja kamu sedang rapat penting di luar. Biar keamanan yang mengusir mereka, kata Papa pelan namun tegas, sorot matanya siap melindungiku kapanpun dibutuhkan. Aku menarik napas panjang, meresapi setiap molekul udara di ruanganku yang aman ini. Ada dorongan kuat untuk menolak, untuk membiarkan mereka membusuk di luar sana. Namun, di saat yang sama, ada rasa penasaran yang sudah terlalu lama kuredam. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, seperti apa wujud kesombongan yang telah dihancurkan oleh waktu dan keserakahan mereka sendiri. Tidak apa-apa, Pak. Bawa mereka ke ruang meeting kecil di ujung lorong. Instruksiku pada Rini dengan suara yang sangat stabil, nyaris tanpa riak emosi. Tawarkan mereka minum, dan minta mereka menunggu saya 5 menit. 5 menit itu kugunakan untuk menata hatiku. Saat aku akhirnya melangkah keluar dari ruanganku,
Koridor berlapis karpet tebal itu terasa meredam suara langkah sepatu hak tinggiku. Jantungku berdegup dengan ritme yang teratur. Di balik pintu kaca buram ruang meeting itu, aku bisa melihat 3 siluet bayangan yang duduk dengan postur melengkung. Begitu aku memutar knop dan mendorong pintu kayu ek yang tebal itu, aroma khas jalanan yang berdebu dan keringat asam samar-samar menyapa indera penciumanku, mengalahkan wangi pengharum ruangan. Pemandangan yang tersaji di depan mataku saat ini adalah sebuah mahakarya ironi yang sangat menyayat hati. Seandainya pelukis disuruh menggambarkan wujud dari karma, maka ketiga manusia di depanku inilah kanvasnya. Elang duduk di kursi terdekat dengan pintu. Pria yang dulu selalu membusungkan dada dengan kemeja branded yang disetrika licin itu kini tampak seperti cangkang kosong. Kemeja kotak-kotaknya terlihat kusut, pudar warnanya, dan bagian kerahnya tampak berjumbai kusam. Bahunya merosot turun seolah memikul beban seberat beton. Wajahnya ditumbuhi jambang yang tak terawat, kulitnya kusam, dan matanya mata yang dulu dengan dingin menjatuhkan talak 3 kepadaku itu kini terlihat sangat cekung, merah, dan dipenuhi oleh keputusasaan yang telanjang. Di sebelahnya, Dewi Ayu duduk dengan tubuh gemetar. Ratu penguasa rumah mewah itu telah lenyap tak berbekas. Ia mengenakan gamis lusuh berwarna coklat tanah yang bagian ujungnya tampak sedikit kotor karena cipratan air jalanan. Kerudungnya dipakai seadanya, tanpa bros emas, tanpa riasan wajah tebal. Gurat-gurat penuaan di wajahnya tercetak sangat dalam, membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Tidak ada lagi tatapan tajam yang merendahkan. Matanya kini memancarkan teror dan kelelahan yang absolut. Dan di sudut meja, duduk sedikit menjauh dari ibu dan anak itu, adalah Salsa. Perempuan yang dulu berdiri di balik tirai dengan senyum iblis merayakan kehancuranku, kini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pipinya yang dulu selalu segar dan merona kini sangat tirus, membuat tulang pipinya menonjol mengerikan. Ia memakai kaos oblong yang pudar dan celana jeans yang kebesaran. Riasan matanya berantakan, dan ia terus-menerus meremas-remas ujung kaosnya dengan jari-jari yang gemetar ketakutan. Begitu mendengar suara pintu ditutup di belakangku, mereka bertiga serentak berdiri. Bunyi gesekan kaki kursi dengan lantai karpet terdengar nyaring, mengiris kecanggungan di antara kami. Untuk sesaat, ruangan itu hening seutuhnya. Hanya ada suara dengungan pelan dari kipas pendingin ruangan. Jess! Elang memulai dengan suara yang begitu parau dan pecah, seolah pita suaranya telah lama tak digunakan untuk berbicara dengan nada normal. Terima kasih kamu mau menemui kami. Aku tidak membalas sapaannya. Tanpa tergesa-gesa, aku menarik kursi direktur di seberang meja oval, duduk dengan perlahan, menumpukan kedua sikuku di atas meja, dan menautkan jari-jariku. Kutatap wajah mereka satu persatu dengan ketenangan yang membekukan darah. Jika waktu bisa membeku, mungkin ia akan memilih terdiam di momen epik ini. Ketika masa lalu yang penuh luka dan masa kini yang penuh kebangkitan akhirnya berhadapan di sebuah ruangan putih yang dingin tanpa emosi. Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh isakan tangis yang tiba-tiba meledak dari Dewi Ayu. Wanita tua yang dulu begitu lantang menyuruhku sadar diri itu kini membuka mulut dengan bibir yang bergetar hebat. Nah, panggilnya lirih. Sebuah panggilan refleks yang kini terdengar sangat memuakkan sekaligus menyedihkan. Air mata mengalir deras dari mata cekungnya, membasahi pipinya yang keriput. Mama sungguh tidak tahu harus memulai dari mana. Nah, tolong Mama. Mulailah dari kejujuran, Bu, potongku dengan nada suara yang sangat datar dan tenang. Nada yang telah diasah oleh ratusan jam terapi dan perenungan. Suaraku tidak meninggi sedikit pun, tidak pula terdengar lirih. Aku terkejut pada diriku sendiri, karena ternyata aku sanggup duduk di hadapan mereka tanpa ada sedikit pun keinginan untuk menjungkir balikan meja atau menampar wajah mereka. Itu biasanya adalah tempat awal yang paling baik untuk orang-orang yang tersesat. Tangis Dewi Ayu semakin menjadi-jadi. Ia memukul-mukul dadanya sendiri yang terbungkus kain lusuh. Semua yang kamu dengar dari mulut Mama dulu. Apapun yang kami rencanakan dan lakukan kepadamu, Mama yang salah. Mama yang iblis.
Mama buta. Nah, Mama pikir harta dari keluargamu adalah jawaban dari semua masalah kami. Mama pikir karena kamu anak orang kaya raya, kamu tidak akan terlalu terluka kalau kami tipu. Mama salah besar, Jess. Tuhan menghukum Mama tanpa ampun. Teriaknya tertahan di antara isak tangis. Elang menundukkan kepalanya lebih dalam lagi, tak sanggup menatap mataku secara langsung. Aku juga salah, Jess. Ucapnya pelan. Suaranya bergetar menahan tangis sebagai seorang pria yang harga dirinya telah hancur lebur. Aku sangat jahat ke kamu. Aku tahu aku pantas kamu benci sampai mati. Aku bajingan. Tapi sekarang kami benar-benar sudah kehabisan jalan. Kami tidak tahu lagi harus bernapas kemana. Di sudut ruangan, Salsa mengangkat wajahnya sedikit. Pandangannya tidak berani menembus mataku. Ia hanya menatap ujung sepatuku. Aku minta maaf, Bak Jessica. Gumamnya sangat pelan, nyaris seperti hembusan angin. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada narasi panjang lebar untuk mencari pembenaran. Hanya ada raut wajah penuh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Lalu, ada apa kalian kemari? Tanyaku mengabaikan permintaan maaf mereka. Mataku menatap tajam Mbak Elang yang memantau mangsanya. Kalian datang menembus hujan. Memohon-mohon pada keamanan di lobi bawah. Tentu bukan hanya untuk menangis dan bilang menyesal di depanku. Apa yang kalian mau? Elang menarik napas yang sangat panjang dan berat. Lalu dengan tangan bergetar ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sangat lecek dan kotor. Ia meletakkannya dengan ragu di atas meja dan mendorongnya perlahan ke arahku. Ini adalah surat peringatan terakhir dari pihak bank dan tagihan dari rentenir. Jess, kata Elang dengan suara putus asa. Rumah kontrakan petak yang sekarang kami tempati juga sudah 2 bulan menunggak. Besok pagi pemiliknya akan mengusir kami ke jalanan kalau tidak dibayar. Utang usaha dulu terus mengejarku, beranak pinak dengan bunga yang tidak masuk akal. Semua investor yang dulu ku kenal kabur. Aku sudah mencoba bekerja apa saja, jadi kuli panggul, tukang ojek pelabuhan, sampai buruh angkut pasar, tapi uangnya bahkan tidak cukup untuk membeli obat darah tinggi Mama. Utang itu tidak ada habisnya menelan kami. Jess, kami butuh bantuanmu. Apa yang kalian minta dariku? Tanyaku pelan, memastikan setiap suku kataku terdengar jelas di telinga mereka. Sekarang apa saja? Jess, tolong, demi Tuhan, apa saja? Jerit Dewi Ayu dengan suara memohon yang menyayat hati. Tangannya meremas ujung kerudungnya hingga kusut. Kalau kamu mau bermurah hati membantu menyusun ulang sedikit saja hutang kami. Atau kalau kamu sudi meminjami kami uang hanya untuk makan dan bayar kontrakan bulan ini. Atau tolong carikan anak ulang pekerjaan apa saja di perusahaan besarmu ini, Jess. Jadi tukang sapu pun tidak apa-apa. Mama rela jadi pembantu atau babu di rumahmu. Asal besok malam kami tidak tidur beralaskan aspal di pinggir jalan. Mama mohon. Nah. Dan di detik berikutnya, pemandangan yang tak pernah terlintas di benak liarku pun terjadi. Elang, pria berhati batu yang dulu dengan sangat angkuh menjatuhkan talak 3 sambil membuang muka, kini tiba-tiba bergeser dari kursinya, merendahkan tubuhnya, lalu berlutut. Kedua lututnya menghantam lantai keramik ruang meeting perusahaanku. Kepalanya menunduk sangat rendah. Kedua telapak tangannya menumpu di lantai, tepat di bawah ujung sepatuku. Salsa, melihat mantan kekasih sekaligus pria yang diagungkannya tersungkur seperti itu, ikut menyusul. Ia merosot dari kursinya, menunduk di dekat kaki meja, menitikan air mata yang jatuh membasahi karpet kantorku. Jess, tolong aku. Suara Elang akhirnya benar-benar pecah. Air matanya tumpah membasahi lantai keramik. Aku tahu aku sama sekali tidak pantas mendapat ampunanmu. Tapi kalau di dalam hatimu masih tersisa sedikit saja kepingan rasa kemanusiaan untuk kami berdua, tolong jangan biarkan kami mati kelaparan di jalan seperti ini. Aku rela melakukan apa saja untukmu. Menjadi budakmu, kerja kasar, apapun itu. Asal Mama tidak lagi pindah-pindah tidur di emperan toko. Asal kami bisa makan besok pagi, tolong beri kami jalan keluar sekecil apapun dari neraka ini, Jess.
Pemandangan di depanku ini terasa seperti sebuah klise film tragedi yang terlalu kontras dengan kenyataan di masa lalu. Dulu, di rumah pilar putih itu, akulah yang selalu dituntut untuk tahu diri. Akulah yang diajari bahwa jika butuh sesuatu aku harus menunduk dan meminta dengan baik-baik. Dulu, akulah yang berdiri mematung di luar pintu ruang kerja, menjadi korban yang kehidupannya sedang dikuliti dan diatur ulang demi kekayaan mereka. Sekarang, di ruang kekuasaanku sendiri, di bawah lampu kristal kantorku, merekalah yang tersungkur meratap. Merekalah yang bersujud mencium lantai keramik, memohon-mohon agar nyawa dan harga diri mereka tidak diinjak-injak oleh kerasnya dunia. Di dalam dadaku, luka lama berdenyut pelan, memutar kembali memori wajah-wajah puas mereka saat menerima cek 10 miliar palsu itu. Ada satu sisi liar dan pendendam dalam diriku yang berbisik nyaring. Inilah balasan yang setimpal. Tendang saja wajah mereka sekarang, ludahi kesombongan mereka, dan panggil keamanan untuk menyeret mereka ke jalan aspal. Namun, ada sisi lain dalam diriku. Sisi yang telah disembuhkan oleh waktu. Sisi yang memandang mereka bertiga saat ini bukan lagi sebagai iblis yang menakutkan, melainkan sekadar tiga wujud manusia menyedihkan yang telah dihancurkan oleh ketamakan mereka sendiri. Aku tidak lagi merasakan kebencian yang membakar. Aku hanya merasa sangat lelah. Lelah berada dalam siklus rantai makanan yang saling menyakiti. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, memejamkan mata sejenak, meresapi keheningan yang diselingi isakan putus asa mereka. Kini, semuanya berpulang padaku. Aku memegang palu hakim di tanganku. Dan vonis yang akan kujatuhkan hari ini, akan mendefinisikan siapa sebenarnya Jessica Aurel yang baru. Aku membuka kelopak mataku perlahan. Pandanganku menyapu ketiga sosok yang kini tak lebih dari serpihan debu di mataku. Keheningan yang menggantung di ruang rapat itu terasa begitu pekat, hanya diisi oleh suara isakan Dewi Ayu yang tertahan dan napas elang yang memburu menahan tangis. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah ikut membekukan sisa-sisa harapan di dalam dada mereka. Dengan gerakan yang sangat terukur dan anggun, aku berdiri dari kursi kebesaranku. Suara gesekan kaki kursi dengan karpet tebal memecah kesunyian, membuat ketiga manusia di depanku tersentak kaget. Mereka serempak mengangkat kepala dengan raut wajah penuh antisipasi yang menyedihkan, seolah takut pergerakanku adalah tanda bahwa aku akan segera memanggil petugas keamanan untuk menyeret mereka keluar. Saya tidak akan mengembalikan kehidupan nyaman kalian. Suaraku mengalun membelah ruangan, mengalir dengan intonasi yang sangat dingin, datar, dan tak terbantahkan. Saya tidak akan membeli kembali rumah mewah yang telah disita bank itu. Saya tidak akan memindahkan kalian ke apartemen yang layak, apalagi memberi kalian modal usaha yang baru. Dan yang paling penting untuk kalian catat, saya sama sekali tidak akan mengeluarkan sepeser pun uang dari kantong pribadi maupun perusahaanku untuk melunasi tumpukan utang yang kalian buat sendiri. Mendengar vonis pertamaku, air muka mereka jatuh berantakan seketika. Bahu Dewi Ayu merosot tajam seolah tulang punggungnya baru saja dicabut. Ia kembali terisak, menundukkan wajahnya ke dalam telapak tangannya yang keriput, menangisi nasibnya yang telah berada di ujung tanduk. Elang memejamkan kedua matanya rapat-rapat, membiarkan sebulir air mata penyesalan meluncur turun melewati pipinya yang kotor dan ditumbuhi jambang liar. Rahangnya mengeras, ia menelan ludah dengan susah payah. Tampak bersiap menerima kenyataan bahwa esok pagi ia benar-benar harus tidur beralaskan karton di peran toko. Vonis itu seolah menjadi palu godam tak kasat mata yang menghantam sisa-sisa napas mereka. Tapi, lanjutku. Satu kata itu sukses membuat mereka serempak menatapku kembali. Mata cekung elang melebar, sementara Salsa yang sedari tadi meringkuk di dekat kaki meja kini mendongak dengan napas tertahan. Tapi, saya juga tidak akan membiarkan diri saya menjadi manusia sekejam kalian. Ucapku dengan ketegasan yang mutlak, menatap tepat ke dasar pupil mata elang. Saya tidak akan membiarkan ibumu tidur di jalanan aspal, dan saya tidak akan membiarkan kalian tenggelam hingga mati lemas tanpa satupun tali penyelamat yang diulurkan. Aku menarik napas panjang, meresapi otoritas dan kendali penuh yang kini berada di tanganku. Keputusan yang akan kuucapkan ini bukanlah hasil dari impulsivitas atau luapan emosi sesaat. Ini adalah hasil dari perenungan panjang di malam-malam sepi,
Hasil dari dialog batinku untuk merumuskan apa makna keadilan yang sesungguhnya bagiku saat ini. Keadilan bukanlah tentang menghancurkan musuh hingga tak bersisa, melainkan tentang menempatkan mereka tepat di posisi yang seharusnya, tanpa memberikan ruang bagi mereka untuk kembali melukaiku. Saya akan meminta tim hukum dan divisi finansial perusahaanku untuk melihat kondisi utang-utang kalian. Jelasku dengan suara bariton yang tak menyisakan celah untuk negosiasi. Kalau rasio utang itu masih masuk akal untuk direstrukturisasi, perusahaanku akan membantu membicarakannya dengan pihak bank dan kreditur kalian. Kami akan mengatur jadwal cicilan baru yang lebih ringan. Namun, camkan ini baik-baik. Bantuan ini tidak diberikan atas nama keluarga. Ini murni akan ditangani sebagai kasus sosial atau pro bono yang diurus secara resmi oleh firma hukum kami. Status kalian adalah klien sosial, bukan kerabat saya. Elang mengangguk-angguk dengan cepat dan beringas, seolah ia baru saja diberikan setetes air di tengah gurun pasir yang membara. Iya, Jess, iya. Apapun itu, aku setuju. Aku sangat berterima kasih. Bisiknya Parau. Mengenai pekerjaan, aku mengalihkan pandanganku, menatap tubuh elang yang masih berlutut tak berdaya di lantai. Saya bisa menitipkan nama elang di salah satu divisi operasional lapangan atau logistik gudang kami di pinggiran kota. Bukan sebagai manajer, apalagi direktur seperti jabatan ilusimu dulu. Kamu akan masuk sebagai staf rendahan, pekerja kasar dengan gaji UMR standar, yang harus membuktikan diri dari nol. Kalau kamu sanggup membuang jauh-jauh sisa gengsimu, dan rela memeras keringat mulai dari bawah, kamu bisa memegang pekerjaan itu. Aku sanggup, Jess, jawab elang nyaris berteriak. Suaranya dipenuhi keputusasaan yang telanjang. Ia menatapku dengan mata memerah. Aku sanggup kerja kasar. Jadi kuli angkut di gudang pun aku terima. Apa saja, Jess. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Aku akan bekerja keras. Aku tidak memberikan reaksi atas janjinya. Karena janji dari mulut seorang pengkhianat tak lebih dari sekadar hembusan angin bagiku. Aku kemudian memutar tubuh sedikit, menunduk menatap wanita parubaya yang dulu menyebutku sebagai dompet berjalannya. Untuk ibu, kataku menyebut kata ganti itu tanpa sedikit pun rasa hormat maupun benci, murni netral layaknya menyebut nama benda. Saya bisa membantu mencarikan tempat tinggal sementara yang jauh lebih layak dari rumah petak kalian sekarang. Perusahaan kami memiliki program CSR atau tanggung jawab sosial yang mensubsidi beberapa unit rumah susun sederhana sewa untuk kalangan prasejahtera. Ibu bisa tinggal di sana agar tidak terusir ke jalanan. Tapi di situ ada aturan ketat. Dewi Ayu mendongak. Matanya yang basah menatapku dengan penuh permohonan. Bibirnya bergetar hebat menunggu kelanjutan kalimatku. Ibu tidak boleh menuntut fasilitas macam-macam. Tidak ada AC, tidak ada perabotan mewah, tidak ada pembantu. Ibu juga dilarang keras berbicara buruk tentang orang lain. Apalagi membawa-bawa namaku di lingkungan sana, tegasku. Dan yang paling utama, mulai detik ini, ibu harus menerima kenyataan absolut bahwa status kita bukanlah lagi mertua dan menantu. Kita hanyalah dua orang asing yang pernah saling menyakiti di masa lalu, dan sekarang masing-masing dari kita sedang belajar menanggung akibat dari pilihan kita sendiri. Dewi Ayu langsung mengatupkan kedua tangannya di depan dada, mengangguk-angguk histeris sembari terisak deras. Mama terima. Nah maksud saya, Ibu terima, Bu Jessica. Ibu terima apa saja. Ibu tahu ibu sangat berdosa. Ibu tidak pantas meminta lebih dari ini. Terima kasih. Tuhan memberkatimu. Racacaunya dengan suara merintih. Pandanganku kemudian beralih ke sudut meja, menukik tajam mengunci sosok perempuan muda yang dulu begitu percaya diri merebut pria bersuami dan menari di atas tangisanku. Salsa tersentak pelan ketika menyadari sepasang mataku kini sedang membedah jiwanya. Dan untuk kamu, Salsa, suaraku berubah menjadi lebih dingin, memancarkan aura dominasi yang membuat perempuan itu semakin menundukkan kepalanya. Kalau kamu benar-benar ingin belajar bertahan hidup dengan keringatmu sendiri, bukan hanya mengandalkan kemolekan tubuh dan menumpang hidup di pundak laki-laki, aku bisa mencarikanmu pekerjaan.
Ada lowongan untuk level staf kebersihan atau pelayan pantry di salah satu cabang pabrik kami yang letaknya sangat jauh dari pusat kota. Tapi ingat ini baik-baik. Kamu datang ke sana sebagai karyawan baru berstatus percobaan. Bukan sebagai mantan kekasih siapa-siapa. Apalagi calon nyonya bos. Jika kamu membuat masalah sedikit saja, HRD tidak akan ragu memecatmu hari itu juga. Kamu siap? Salsa mengusap air mata yang merusak sisa riasan di wajahnya dengan punggung tangannya yang gemetar. Ia menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Aku siap, Mbak Jessica. Jawabnya lirih, nyaris tak terdengar. Aku benar-benar capek hidup seperti buronan yang selalu lari dari utang. Kalau aku bisa mulai dari nol, kerja apapun, aku mau. Mbak, aku minta maaf. Aku menegakkan tubuhku kembali. Menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menutup babak paling melelahkan dalam hidupku ini selama-lamanya. Baik, kalau begitu kita sudah sepakat. Nanti asisten saya akan memberikan kontak departemen HRD dan tim legal yang akan mengurus teknis dokumen kalian. Jangan pernah menghubungi nomor pribadiku lagi. Aku melipat tanganku di dada, memancarkan batas tak kasat mata yang memisahkan duniaku dan dunia mereka secara permanen. Tapi camkan ini sebagai peringatan terakhir. Setelah kalian melangkah keluar dari ruangan ini, segala bentuk hubungan, interaksi, dan sejarah di antara kita resmi selesai. Putus dan mati tak bersisa. Tidak ada lagi status keluarga. Tidak ada lagi hak untuk menginjakkan kaki di kantorku atau di rumahku, dan tidak ada lagi pesan atau telepon simpati di tengah malam. Apa yang saya lakukan hari ini murni karena kemanusiaan. Karena saya menolak untuk jatuh ke dasar jurang moral yang sama dengan kalian, merasa berhak menginjak dan menghancurkan nyawa orang lain hanya karena sedang memiliki kuasa. Tak ada satupun dari mereka yang berani membalas. Mereka hanya diam, menyerap setiap kata yang meluncur dari bibirku sebagai sebuah dekrit suci yang tak bisa dibantah. Kalian akan bekerja sangat keras, memeras keringat dan darah kalian sendiri untuk bisa merangkak keluar dari lubang neraka yang kalian gali dengan keserakahan kalian sendiri. Ucapku tajam, memberikan pukulan psikologis terakhir. Ini adalah bantuan pertama dan terakhir. Kalau kalian gagal memegang kesempatan ini, kalau kalian berani berulah lagi, saya jamin, saya tidak akan pernah menoleh, apalagi menolong kalian lagi walau kalian mati di depan mata saya. Tanpa menunggu balasan, aku memutar tubuhku dan melangkah perlahan menuju pintu kayu ek yang tebal itu. Suara ketukan heel sepatuku menggema berirama. Terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur akhir dari sebuah era penderitaan. Namun, tepat sebelum tanganku meraih gagang pintu bermaterial logam dingin itu, aku menghentikan langkahku dan berbalik untuk satu pandangan terakhir. Pemandangan yang terekam di retinaku saat itu adalah sebuah monumen ironi yang mungkin tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Elang, lelaki arogan yang dulu dengan sangat mudah dan tanpa belas kasihan menjatuhkan talak 3 di depan hidungku sambil merendahkan martabatku, kini sepenuhnya bersujud di atas lantai karpet kantorku. Keningnya menempel rapat pada permukaan lantai. Bahunya berguncang hebat dalam isak tangis penyesalan yang tak lagi tertolong. Di sebelahnya, Dewi Ayu yang dulunya bertingkah layaknya ratu tak tersentuh, kini menangis meraung pelan. Kedua tangannya terangkat tinggi ke udara seperti seorang pesakitan yang memohon pengampunan dewa. Dan di sudut sana, Salsa menunduk dalam-dalam, tubuh kurusnya bergetar. Kedua tangannya mencengkeram erat tepi meja pualam hanya untuk menjaga agar tubuhnya tidak ambruk karena lemas. Kali ini, bukan aku yang berdiri mematung di luar pintu, memegang nampan teh dengan hati hancur sambil mendengar rencana busuk mereka. Kali ini, bukan aku yang menunduk memohon harga diriku dihargai. Kali ini, merekalah yang tersungkur hina di lantai wilayah kekuasaanku, mengemis agar sisa hidup mereka dikembalikan. Aku memalingkan wajahku kembali ke arah pintu. Tidak ada seulas senyum sombong di wajahku, tidak pula ada air mata haru. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang teramat luas dan dalam. Kurai gagang pintu, menekannya ke bawah, dan melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Begitu pintu itu tertutup rapat dengan bunyi klik yang mantap, beban seberat gunung yang selama ini merantai kakiku seketika hancur berkeping-keping menjadi debu. Aku menghirup udara lorong kantorku yang segar dan wangi,
merasakan setiap detak jantungku memompa darah kehidupan yang baru. Aku berjalan menyusuri koridor dengan punggung tegak dan kepala terangkat. Meninggalkan masa lalu, meninggalkan ilusi, dan menyambut kebebasan mutlak yang akhirnya benar-benar menjadi milikku seutuhnya.